Big Brother versi novel bab 487-491. Aula istana virtual Giok berada dalam kekacauan. 12 Dewa Emas buru-buru mencoba menghentikan pertarungan. Tai Yi yang sempurna menyerukan pembalasan. Li Changshu mengirimkan transmisi suara untuk menjelaskan sebentar. Akhirnya, dia menstabilkan Tai Yi yang disempurnakan untuk sementara, dia menarik Tai Yi yang sempurna ke sisinya dan duduk bersamanya. Dia mengirim transmisi suara untuk menjelaskan kesalahpahaman barusan. Ling Zuzi hanya menjadi sedikit lebih haus akan pertempuran. Itu bukan masalah besar. Keabadian sekolah Chan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun, ketika mereka melihat bahwa saudara muda Changgeng dari sekolah Ren agak dekat dengan Tai Yi yang sempurna, mereka dengan senang hati melakukannya. Murid sekolah Ren, Changgeng, adalah malapetaka utama kesengsaraan besar. Itu adalah sesuatu yang dikatakan secara pribadi oleh penguasa surgawi dari permulaan primordial, Hierarch of Chan School. Itu tidak mungkin salah. Yang paling dikhawatirkan sekolah Chan adalah bahwa Li Changshu akan berpihak pada sekolah Jie karena hubungannya dengan peri Yun Xiao. Dalam kesengsaraan besar yang akan datang yang dia tidak tahu bagaimana melakukannya, dia akan menjebak sekolah Chan dan melindungi mereka. Tapi sekarang, sekolah Jie memiliki peri Yun Xiao, dan sekolah Chan memiliki persatuan agung abadi. Meskipun keduanya tidak bisa bingung. Oleh karena itu, pada saat itu, Li Changshu, Tai Yi yang disempurnakan, dan Ling Zuzi berkumpul bersama dan mengirimkan transmisi suara. Keabadian sekolah Chan, yang dipimpin oleh Guang Chengzi, tidak mengganggu mereka. Mereka bahkan memandang mereka dengan tatapan toleran. Tai Yi yang sempurna bertanya kepada Ling Zuzi melalui transmisi suara, muridku yang baik, katakan yang sebenarnya. Pendamping Dao seperti apa yang ingin kamu temukan? Ling Zuzi tersenyum pahit dan buru-buru mengirimkan transmisi suara. Saya dengan sepenuh hati mencari Dao dan tidak memikirkan pendamping Dao, Tuan, mengapa begitu banyak paman Tuan di sekte tidak memiliki rekan Dao, tetapi ketika menyangkut saya harus memiliki rekan Dao. Oh, itu benar. Tai Yi yang sempurna mengangguk dengan tenang dan menatap Li Changshu dengan serius. Li Changshu berkata dengan bingung, kakak senior, bukankah sudah jelas sekarang? Murid saya hanya mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada pendamping Dao sekarang. Dia tidak mengatakan apakah dia tidak tertarik pada pendamping Dao laki-laki atau pendamping Dao perempuan. Bukankah ini situasi 50-50? Li Changshu merenungkan kata-kata Tai Yi yang disempurnakan, itu memang masuk akal, saya hanya merasa ada yang salah dengan logika ini. Li Changshu berkata secara telepati, kakak senior, jangan khawatir. Saya akan mengatur untuk memverifikasi masalah ini nanti. Namun, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di Hollow Jade Palace hari ini, saya harap kakak senior dapat membantu saya. Tai Yi yang sempurna mengangkat alisnya dan bergumam melalui transmisi suara, kamu benar-benar tidak mengunjungiku dengan sia-sia. Katakan padaku, ada apa? Aku akan melakukan yang terbaik dan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Li Changshu terkekeh dan mengatakan suatu pada Tai Yi yang sempurna, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tai Yi yang sempurna dengan cepat mengangguk dan setuju. Dia membawa Ling Zuzi ke bantal meditasi di samping dan duduk. Dia bergumam kepada Ling Zuzi dan bertanya tentang pengalamannya di pengadilan surgawi selama bertahun-tahun. Mata Ling Zuzi berbinar saat dia berbicara. Tai Yi yang sempurna mengangguk puas. Li Changshu tersenyum dan berkata, kakak Guang Chengzi, pernahkah kamu mendengar tentang sekte barat yang membangun kerajaan Dewa Pembakaran Dupa? Sudut mulut Guang Chengzi melengkung membentuk senyuman. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Kerajaan ilahi Dupa Pembakaran ini menyihir manusia dan menyakiti mereka. Itu harus dibenci oleh para pembudidaya Ki Refinement. Li Changshu menghela nafas dan berkata, kedua paman tuan dari sekte barat menutup mata terhadap masalah ini. Burning Incense Divine Kingdom menyerap jasa dan meningkatkan keberuntungan untuk sekte barat. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, Grandmaster telah menjelaskan bahwa sekte barat dan sekte Dao akan menghadapi malapetaka. Jika sekte barat menghindarinya, sekte Dao akan menderita lebih banyak kerugian. Sebenarnya, selama periode waktu ini, saya khawatir tentang kerajaan Dewa Pembakaran Dupa. Saya tidak bisa beristirahat dengan tenang setiap hari. Burning Incense Divine Kingdom telah menjadi pedang tajam yang telah ditusuk oleh sekte barat ke dalam takdir umat manusia. Masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Qi Jingzi membelai janggutnya dan tersenyum. Apa yang begitu sulit tentang itu? Changgeng, mengapa kamu tidak meluncurkan perang salib atas nama pengadilan surgawi dan menghubungi sekolah Jie untuk menyerang bersama? Sekolah Jie dikenal sebagai 10.000 dewa. Sekolah Chan juga memiliki keabadian yang bisa digunakan. Dengan rencanamu, mengapa kita tidak bisa menghancurkan kerajaan Dewa Pembakaran Dupa itu satu per satu? Li Changshu berkata dengan serius, terima kasih atas saran Anda, kakak senior. Namun, ada banyak kekhawatiran tentang masalah ini. Anggap saja ini adalah awal dari kesengsaraan besar. Anda dan saya dapat dipengaruhi oleh kesengsaraan aja.
Namun, masalah kesengsaraan besar belum diputuskan. Jika kita menyerang dengan gembar-gembor, setiap murid yang mati atau terluka hanya akan berubah menjadi abu. Kesengsaraan ini disebut penganugerahan Tuhan. Itu dimaksudkan agar pengadilan surgawi menjadi makmur. Saudara senior dan kakak senior, pikirkan baik-baik, Guang Chengzi merenung sejenak. Mungkinkah jika saya mati dalam kesengsaraan besar, saya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan bereinkarnasi sebagai dewa pengadilan surgawi? Li Changshu tersenyum dan berkata, kurasa begitu. Huang Long yang sempurna berkata, jika demikian, pengadilan surgawi dalam kesengsaraan besar ini, Huang Long yang sempurna berhenti dan menatap Li Changshu. Tiba-tiba, dia tertawa dan memuji, Paman Guru, pandangan jauh ke depan Anda benar-benar tak tertandingi. Changgeng, Anda telah memasuki pengadilan surgawi sebelumnya. Li Changshu berkata, Guru tidak ingin melihat Sekte Dao merosot dari kemakmuran. Oleh karena itu, dia mengatur agar saya pergi ke pengadilan surgawi lebih awal. Awalnya, saya tidak tahu apa yang dimaksud guru. Saya merasa pengadilan surgawi tidak memiliki tentara atau jenderal. Inkarnasi guru secara pribadi telah pergi ke pengadilan surgawi untuk menjaganya. Sekolah Ren ingin mendukung pengadilan surgawi. Oleh karena itu, saya melakukan sesuatu yang kecil untuk Kaisar Giok. Namun, ketika kesengsaraan besar turun, saya menyadari bahwa guru memiliki pandangan jauh ke depan di masa lampau. Alasan mengapa sekolah Ren mendukung pengadilan surgawi adalah agar Sekte Dao dan pengadilan surgawi tidak dipisahkan. Dengan demikian, itu akan menambah lapisan perlindungan bagi Sekte Dao dalam kesengsaraan besar ini. Semuanya, kalian harus tahu bahwa kesengsaraan besar kali ini berasal dari umat manusia dan berhenti di pengadilan surgawi. Li Changshu tidak banyak bicara. Itu adalah teknik berbicara umum yang sering digunakan Li Changshu. Jika tidak, di depan begitu banyak murid sekolah Chan, dia akan mengatakan bahwa sekolah Chan menggunakan takdir umat manusia untuk mendirikan sebuah sekte, tetapi mereka jarang mendidik umat manusia. Ketika umat manusia menghadapi kesengsaraan besar di zaman kuno, siapa lagi selain sekolah Ren yang akan melawan pengadilan iblis? Itu tidak stabil dan tidak berarti. Daois Cihang berkata, menurut pendapatmu, saudara muda Changgeng, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kesengsaraan besar ini? Li Changshu berkata, saya tidak berbakat dan berpengetahuan. Saya benar-benar tidak berani menjawab pertanyaan seperti itu. Masalah kesengsaraan besar tidak dapat ditentukan oleh satu orang, Guang Chengzi menghela nafas. Di masa lalu, kami menonton dari samping selama perang besar magi iblis. Kemudian, Sekte Dao bangkit dan umat manusia menjadi makmur. Hari ini, kesengsaraan besar seharusnya ada di Sekte Dao. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Harta karun Luminous Master Taois besar berkata dengan tenang, Dao surgawi secara bertahap memenjarakan kekuatan makhluk hidup. Huang Long yang sempurna menghela nafas dan berkata, jadi bagaimana jika kamu hidup selamanya? Masih ada 3 malapetaka dan 5 malapetaka. Jadi bagaimana jika kamu adalah Zenith Heaven? Sulit untuk menghindari malapetaka yang tak terukur. Tai yang sempurna mencemooh. Apa yang dikatakan kakak senior, cukup berima. Huang Long yang disempurnakan langsung menerobos dan menatap Tai yang disempurnakan tanpa daya. Yang terakhir tersenyum meminta maaf dan menyatakan bahwa dia tidak sengaja melemahkannya. Blak-blakan, blak-blakan. Li Changshu membawa topik itu kembali ke Burning Incense Divine Kingdom. Dia mengatakan bahwa jika masalah Burning Incense Divine Kingdom tidak dapat diselesaikan secepat mungkin, Sekte Barat akan menjadi masalah besar bagi Sekte Dao. Logikanya sangat sederhana. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, itu adalah, rekan Daois aku tidak akan mati. Semua orang yang hadir pintar, kecuali beberapa. Poin yang diungkapkan Li Changshu hari ini adalah untuk mempertahankan keluarga Sekte Dao dan meminimalkan ancaman Sekte Barat. Pada saat yang sama, dia akan membiarkan para ahli dari Sekte Barat mengisi sebagian lubang kesengsaraan besar. Guang Chengzi mengajukan 3 pertanyaan kunci berturut-turut. Saudara muda Changgeng, kesengsaraan besar ini dikendalikan oleh orang suci. Kami bukan murid orang suci. Ketika orang suci Barat berdiri di masa depan, apakah dia akan membuat semua skema kita sia-sia? Li Changshu menjawab, kakak senior, karena kita adalah murid orang suci, kita seharusnya berbagi kekhawatiran dari ketiga guru. Demi ketiga guru, jika tindakan kita tidak sesuai dengan keinginan guru, guru secara alami akan mengingatkan kita. Orang suci dari Sekte Barat sudah turun beberapa kali. Setiap kali mereka mengambil inisiatif, Sekte Barat akan kehilangan beberapa peluang. Ketika kesengsaraan besar tiba, kita tidak dapat dikendalikan oleh para murid orang suci dari Sekte Barat. Guang Chengzi bertanya lagi, mari kita tidak berbicara tentang Sekte Barat untuk saat ini. Sekte Dao kita pasti akan memasuki malapetaka. Saudara junior, apakah Anda sudah memikirkan bagaimana menyeimbangkan 3 Sekte Dao Sekte di masa depan? Li Changshu tersenyum dan berkata, saya selalu melakukannya untuk Sekte Dao. Saya secara alami harus meminimalkan kerugian dari 3 Sekte dari Sekte Dao.
Guang Chengzi mengangguk sambil tersenyum. Saudara muda, Anda ingin berurusan dengan kerajaan Dewa Pembakaran Dupa dari Sekte Barat. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh kesengsaraan besar? Li Changshu berkata, ketika kesengsaraan besar turun, semua skema sebenarnya berada di bawah pengawasan Dao Surgawi, mereka semua mempengaruhi kesengsaraan besar. Masalah Burning Incense Divine Kingdom telah mengguncang dasar kendali pengadilan surgawi atas alam langit, bumi, dan manusia di masa depan. Sifat manusia harus dihancurkan. Guang Chengzi merenung sejenak dan duduk di kursi utama, melamun. Yang abadi dari sekolah Chan tetap diam dan merenung secara diam-diam. Hanya 3-5 orang yang bisa mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Sekte Dao dan Sekte Barat, Sekolah Chan dan Sekolah Jie, kesengsaraan besar dan umat manusia. Pada akhirnya, Guang Chengzi tersenyum dan bertanya, Changgeng, apakah kamu punya rencana bagus untuk menghadapi kerajaan Dewa Pembakaran Dupa? Dia sudah diyakinkan oleh Li Changshu dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam masalah itu. Li Changshu menghela nafas dan berkata, ngomong-ngomong, aku agak melankolis. Yang abadi dari sekolah Chan langsung tertarik. Mereka ingin melihat masalah apa yang bisa membuat Li Changshu bingung. Li Changshu duduk di belakang meja pendek dan menjelaskan kesulitan masalah tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah diperintahkan oleh Kaisar Giok untuk membentuk aliansi Dao Abadi yang menentang Sekte Dewa Dupa Pembakaran di Tricilio Kosem, atau hanya aliansi abadi. Berbagai faksi immortal Dao telah menghubungi 1 hingga 200 sekte. Pertemuan aliansi abadi pertama akan dimulai dalam beberapa bulan, aku sudah memikirkannya. Bagaimana bisa Sekte Barat melepaskan kesempatan seperti itu? Mereka pasti akan mengatur sejumlah besar ahli untuk meluncurkan serangan diam-diam. Mereka tidak hanya akan menyerang aliansi abadi, tetapi mereka juga dapat melenyapkan para pemimpin faksi yang melawan mereka. Masalah ini sangat sulit. Meskipun Celestial Court sudah memiliki banyak prajurit, di mana kita bisa menemukan seorang ahli yang bisa menghalangi semua pencuri. Li Changshu berhenti dan melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, oleh karena itu, saya datang ke Istana Jade Void hari ini karena saya memiliki motif egois. Saya ingin mengundang sosok perkasa yang dihormati dari sekolah Chan untuk menjadi pemimpin aliansi dari aliansi abadi. Saat itu, Guang Chengzi dengan tenang mengambil teh di atas meja pendek di depannya dan mengerucutkan bibirnya. Dia tahu bahwa Li Changshu ingin mengundangnya keluar dari gunung, gelar pemimpin aliansi hanyalah gelar kosong. Qi Jingzi juga mengambil tehnya dari samping. Dia berpikir bahwa meskipun faksi Immortal Dao dari Tricilio Kosem memiliki banyak orang, sulit bagi mereka untuk tampil di atas panggung, posisi itu kemungkinan besar akan menimpanya, yang kedua dari 12 Dewa Emas dan murid ketiga dari penguasa surgawi awal primordial. Pemimpin aliansi apa? Itu hanya judul kosong. Li Changshu menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan paruh kedua kalimat itu dengan ekspresi tulus. Saya ingin tahu apakah Deputi Hierark Randeng telah mengasingkan diri baru-baru ini. Jika Deputi Hierark Randeng dapat mengambil posisi pemimpin aliansi dari aliansi abadi, itu akan sempurna. Puff, Qi Jingzi benar-benar tidak bisa menahannya. Dia menoleh dan meludahkan seteguk teh ke samping, melembabkan kulit Huang Long yang sempurna. Keterampilan Guang Chengzi sangat mendalam. Dia dengan paksa menahan nafasnya dan ekspresinya langsung kembali ke keadaan tersenyum sebelumnya. Saudara muda, Anda ingin mengundang wakil Hierark Randeng untuk menjadi pemimpin aliansi dari aliansi abadi. Itu benar, ekspresi Li Changshu serius. Tentu saja, Deputi Hierark Randeng sedang sibuk. Dia hanya membutuhkan Deputi Hierark Randeng untuk berdiri di pertemuan aliansi abadi. Guang Chengzi merenung sejenak dan benar-benar tidak mengerti mengapa. Dewa biasa dari sekolah Chan tidak tahu. Bagaimana mungkin dia, 12 kepala dewa emas yang abadi, tidak tahu apa jalan Randeng. Guang Chengzi tahu bahwa Li Changshu tahu tentang latar belakang Randeng. Sebelumnya, bukankah orang yang paling senang mengkritik Randeng adalah murid kedua sekolah Ren, Dewa Air dari Istana Surgawi. Saat itu, Randeng Benua Timur bersekongkol melawan Gerbang Duxian dan disiksa oleh Li Changshu, Kong Xuan, dan Zhao Gongming. Dia merusak pagoda dan kehilangan reputasinya. Sejak saat itu, dia jauh lebih patuh. Mengapa? Li Changshu tersenyum di dalam hatinya. Dia sudah mengharapkan reaksi dari yang abadi di sekolah Chan. Itu sebenarnya bukan langkah yang cerdas, juga bukan langkah yang berbahaya. Itu adalah langkah yang tepat, yang dibuat oleh Li Changshu setelah memikirkannya. Guang Chengzi bertanya dengan ragu, benarkah? Li Changshu tersenyum dan berkata, sungguh. Adik Huang Long. Guang Chengzi tersenyum dan berkata, pergi dan beritahu wakil hierarki tentang hal ini dan lihat apakah wakil hierarki setuju. Tepat ketika Huang Long yang sempurna hendak berdiri, Tai Yi yang sempurna, yang berada di sudut, berkata dengan santai, tidak ada gunanya bertanya. Mengapa kita tidak bertanya? Biarkan wakil pemimpin kita bekerja dengan Changgeng, saya khawatir dia harus membayar peti mati itu. Yang abadi tertawa kecil. Namun, Ju Liusun berkata, kakak Tai Yi, wakil pemimpin akhirnya ditunjuk oleh guru.
Kita harus menghormatinya. Tai yang sempurna tampak bersemangat, dia mengerutkan bibirnya dan memutar matanya. Jubah Taois merah mudanya sedikit genit. Guru telah mengajarkan kita bahwa kita harus menghormati mereka yang harus kita hormati dan menghormati mereka yang harus kita hormati. Huang Long yang sempurna buru-buru berkata, "Saudara muda Tai, jangan katakan itu." Tentu saja, saudara muda Tai tidak berbicara tentang wakil hierark Randeng. Semuanya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan biarkan deputi hierark mendengarnya. Tai yang sempurna mengangkat bahu dan memiliki ekspresi yang bagus. Tidak masalah, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tai yang sempurna berkata kepada Li Changshu, adik laki-laki, kamu harus lebih akurat saat melihat orang, Bang. Itu pasti suara yang dihasilkan oleh jatuhnya tongkat yang berat. Cahaya keemasan melintas di sampingnya. Taois Randeng duduk di atas awan dan masuk dari pintu samping aula. Tatapannya menyapu Tai yang sempurna dan dia berkata dengan tenang, saya setuju dengan masalah ini. Li Changshu tersenyum dan membungkuk pada Randeng. Wakil hierark Randeng benar. Tai yang sempurna sama sekali tidak mempermasalahkan tatapan Randeng. Pada saat itu, dia bahkan bertanya sambil tersenyum, Changgeng, apakah kamu masih memiliki posisi wakil pemimpin aliansi di aliansi abadi? Li Changshu tersenyum dan berkata, untuk saat ini, ada 12 wakil pemimpin aliansi. Ada kakak senior Dongming dari sekolah Jie, kakak senior Jinling dari sekolah Jie, dan kakak senior Lu Yue dari sekolah Jie. Mereka berada di peringkat pertama, kedua, dan ketiga, ada juga tokoh penting dari faksi utama Tricilio Kosem, serta tokoh penting dari pengadilan surgawi. Kakak senior dan kakak senior, jika Anda ingin ikut bersenang-senang, ucapkan saja. Yang abadi dari sekolah Chan memiliki ekspresi yang berbeda, pada saat itu, Taois tua Randeng mengerutkan kening dan diam. Taois Cihang bertanya lagi, kalau begitu, Changgeng, posisi apa yang kamu ambil? Utusan khusus pengadilan surgawi. Li Changshu tersenyum dan bertemu dengan tatapan Randeng, dia dengan tenang membungkuk dan melanjutkan, aku hanya bertugas mengawasi aliansi abadi. Saya hanya bertugas memantau aliansi surgawi dan saya harus mengatur semuanya. Wakil hierark Randeng, jangan khawatir. Posisi Anda sangat mudah, Randeng mengangguk pelan dan berkata, kapan kita berangkat? Pemimpin aliansi Randeng, ambil token giok ini. Li Changshu mengeluarkan token giok komunikasi dan perlahan mendorongnya ke tangan Randeng. Saya akan memberi tahu pemimpin aliansi tentang lokasi sebulan sebelumnya, Randeng mengambil token giok dan tersenyum jelek pada Li Changshu. Dia berbalik dan terbang menjauh. Tai yang sempurna mengangkat alisnya ke arah Li Changshu. Utusan pengadilan surgawi ini benar-benar luar biasa, Guang Chengzi dan Qi Jingzi, yang berada di samping, saling memandang dan hampir tertawa terbahak-bahak. Di depan istana Jade Void, awan putih perlahan terbang dengan beberapa sosok dan bergegas ke Gunung Qianyuan Tai yang disempurnakan. Perjalanan Li Changshu ke Jade Void Palace kali ini bisa dibilang sempurna, selain hampir dihajar oleh Perfected Tai dengan batu bata emas. Setelah menipu Randeng dan mendapatkan dukungan dari sekolah Chan pada tahap saat ini, dia mengungkapkan niat baiknya kepada Guang Chengzi dan makhluk abadi lainnya. Namun, Huang Long yang sempurna, yang secara khusus mengikutinya, mengirimkan transmisi suara ke beberapa dari mereka segera setelah dia meninggalkan Gunung Kunlun. Changgeng, mengapa kamu bersikeras membiarkan Deputi Hierark Randeng menjadi pemimpin aliansi? Saya mendengar dari orang lain bahwa Deputi Hierark Randeng tampaknya terkait erat dengan Sekte Barat. Jika dia diam-diam membuat masalah untukmu, bukankah? Yu Ding yang sempurna tersenyum dan berkata, Changgeng punya rencananya sendiri. Kakak senior, jangan cemas. Aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Tai yang sempurna meletakkan tangannya di lengan bajunya dan mengerutkan kening pada Li Changshu. Meskipun aku membantumu memaksa Randeng keluar dan tahu bahwa kamu punya rencana sendiri, setelah memikirkannya. Saudara muda Changgeng, apakah Anda tidak mencari masalah untuk diri sendiri? Ling Zuzi sedikit terkejut, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh sesepuh. Li Changshu menghela nafas perlahan. Saya tidak punya pilihan. Saya perlu menggunakan Randeng untuk memecahkan situasi. Pada awalnya, saya tidak ingin saudara dan saudari senior dari Sekte Dao ikut campur dalam masalah ini untuk mencegah mereka menderita bencana. Namun, semuanya tidak sempurna, jika saya tidak meminjam kekuatan para ahli dari Sekte Dao, saya benar-benar tidak dapat menangani Sekte Barat. Yu Ding yang sempurna mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Senyuman di bibir Perfected Tai sedikit lucu. Tidak dapat menghadapinya. Mengapa saya percaya Anda? Huang Long yang sempurna bingung. Apa maksudmu dengan memecahkan situasi? Niat awal saya adalah untuk memberi Sekte Barat beberapa opsi lagi. Aliansi abadi akan melawan kerajaan Dewa Pembakaran Dupa dari Sekte Barat, keduanya pasti bermusuhan dan tidak akan berhenti sampai salah satunya mati. Awalnya, rencana Sekte Barat adalah menyerang dengan paksa.
Sekarang, saya telah mengeluarkan randeng sendiri dan mengundang para ahli dari Sekte Dao untuk menjaga tempat itu. Nanti, saya akan mempromosikan teknik racun kakak Lu Yue dan menekan Sekte Barat. Sekte Barat secara alami akan mempertimbangkan pro dan kontra. Selama semuanya berjalan lancar, Sekte Barat kemungkinan besar akan memilih untuk tidak menggunakan kekerasan, mereka akan menggunakan deputi hierark randeng dan pengadilan surgawi untuk bersikap lunak. Li Changshu berhenti. Dia mengetuk jarinya dengan ringan dan menggambar sungai panjang di depannya. Jika sungai lebih sempit di hilir, air akan mengalir lebih cepat. Tetapi jika kita mengalihkannya dari samping, membuka salurannya, dan kemudian menyatukannya ke hilir, tekanan pada saluran aslinya akan sangat berkurang. Huang Longzhenren berpikir dengan hati-hati sejenak dan berkata sambil tersenyum, kamu masih bisa membuat skema seperti ini. Ini benar-benar membuka mata. Sekte Barat telah menguasai Tricilio Kosem selama puluhan ribu tahun. Saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk menang. Li Changshu melanjutkan, ada pertimbangan lain dalam masalah ini. Wakil hierark randeng memiliki dendam yang mendalam dengan saya, pada saat ini, dia sedang berkultivasi dan memulihkan diri. Namun, jika dia menyerang saya di masa depan, dia pasti akan mengambil inisiatif. Kali ini, saya bisa membiarkan dia berdiri di atas panggung. Jika dia benar-benar berhubungan baik dengan Sekte Barat, dia secara alami akan menarik perhatian Sekte Barat. Li Changshu tidak mengungkapkan rencananya yang sebenarnya. Itu terkait dengan aliansi abadi. Aliansi abadi hanyalah pion yang digunakan sementara untuk menarik perhatian Sekte Barat dan bersaing dengan Sekte Barat. Pion tersembunyi sebenarnya adalah Aula Kenaikan Surga yang dipimpin Bai Ze. Faksi-faksi yang telah bergabung dengan Immortal Alliance juga merupakan target yang harus ditaklukkan oleh Heaven Ascension Hall di masa depan. Burning Incense Divine Kingdom seperti Harimau Ganas, dan faksi Immortal Dao lainnya seperti Sekawanan Serigala. Apa yang dilakukan Li Changshu sekarang adalah membiarkan harimau dan serigala saling bertarung dan kemudian mengusir harimau itu. Hasil terbaik adalah Sekte Barat mundur ke Tricilio Kosem dan aliansi abadi dianeksasi oleh Heaven Ascension Hall. Pada saat itu, pemimpin aliansi dari aliansi abadi akan menjadi kambing hitam terbesar. Dia tentu saja tidak akan membiarkan bangsanya sendiri mengambil peran itu. Di atas hanyalah skema biasa dari dewa otoritatif biasa dari pengadilan surgawi. Dalam beberapa tahun terakhir, Li Changshu dan Linge telah bekerja sama untuk mengatur masalah itu. Mereka telah membuat 9 rencana cadangan. Li Changshu memberinya rencana. Linge meninjaunya beberapa kali dan mengangkatnya ketika dia merasa itu tidak aman. Dia memiliki pembagian kerja yang jelas dan cukup efisien. Mereka menyimpulkan dan memutuskan bahwa hasil terburuk dari rencana ini hanyalah pengadilan surgawi akan kehilangan sebagian reputasinya. Li Changshu mengertakkan gigi dan menginjak kakinya. Dengan perjalanan ke Jade Void ini, dia mengundang Randeng ke dalam perangkap. Randeng jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Namun, Li Changshu membuka tangannya dan meraih Randeng. Jika Randeng melompat terlalu gembira, paling-paling, dia akan membiarkan kakek Chow menaklukkannya dengan paksa. Kemudian, dia akan mengaitkannya dengan serangan diam-diam dari para ahli Sekte Barat dan membunuh Randeng secara kebetulan, karena Taois Lu Ya bisa mati, mengapa Daois Randeng tidak? Jika dia tidak membunuh 2 ahli kecil dari Sekte Tambang Dao, dalam kesengsaraan besar pemberian Tuhan sebelumnya, Li Changshu akan merasa bahwa dia tidak aman dan telah mengecewakan harapan tinggi Guru Taiking. Dia harus merobek naskah dan memecahkan situasi. Ketika mereka tiba di Gunung Qianyuan, Tai Yi yang sempurna menyiapkan jamuan makan. 3 makhluk abadi terus mengobrol dengan Li Changshu tentang aliansi abadi dan kerajaan Dewa Dupa Pembakaran. Li Changshu menjawab dengan hati-hati. Selama dia tidak mengungkap keberadaan Heaven Ascension Hall, dia bisa mengatakan yang sebenarnya tentang skema lain. Ketika Tai Yi yang disempurnakan bertanya siapa tokoh penting lainnya di pengadilan surgawi yang terlibat dalam masalah ini, Li Changshu ragu sejenak dan mengirimkan transmisi suara kepada mereka. Seorang jenderal, Qin Tianzu, inkarnasi dari Kaisar Giok. Jangan ungkapkan masalah ini, jika tidak, akan sangat merepotkan Kaisar Giok untuk membuat inkarnasi lain. 3 dari 12 Dewa Emas tidak bisa tidak saling memandang dengan cemas, masing-masing dari mereka mengatakan bahwa mereka pandai bermain. Li Changshu tersenyum dan berkata, jangan membicarakan masalah yang menyusahkan ini. Ada skema di mana-mana di sini. Kita harus mengkhawatirkan segala macam hal. Ngomong-ngomong, kakak senior Huang Long, apakah Anda baru saja pergi ke naga? Dikatakan bahwa naga akan melakukan upacara tracing untuk menyembah naga leluhur. Mereka ingin mendapatkan perlindungan dalam kesengsaraan besar. Mereka memberi saya undangan. Saya masih bertanya-tanya apakah saya harus pergi. Mata Huang Long yang sempurna dipenuhi dengan emosi, dia dengan mudah dibawa ke mode, mengenang tentang kepahitan dan manis. Setengah hari kemudian, Huang Long yang sempurna mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke Gua Magu untuk berkultivasi. Yuding yang sudah sempurna bergegas kembali ke Gunung Mata Air Giok untuk mengajar Yang Jian.
Sebelum Yuding yang sempurna pergi, Li Changshu mengeluarkan token giok dari lengan bajunya dan tersenyum. Kakak senior, ini adalah beberapa pengalaman kultivasi dari seni misterius 89. Lihat apakah itu bisa berguna. Yuding yang sempurna tersenyum hangat dan mengangguk pada Li Changshu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tai Yi yang sempurna bingung. Cageng, mungkinkah kamu telah mengembangkan teknik tubuh fisik yang begitu misterius? Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak menyangkal atau mengakuinya, Ling Zuzi ingin tinggal di gua cahaya emas di Gunung Qianyuan selama beberapa hari dan berkultivasi bersama gurunya, Tai Yi yang sempurna. Li Changshu secara khusus mengingatkan Ling Zuzi untuk tidak terlalu fokus pada kultivasi tubuh fisiknya. Essence Soul Dao adalah fondasinya, Ling Zuzi tentu saja setuju. Sebelum Li Changshu pergi, Ling Zuzi mengejarnya dan berbisik, Paman Tuan, ingatlah untuk memberi tahu kelinci kecil. Marsial Paman, ingatlah untuk memberi tahu Little Rabbit. Dia juga mengatakan bahwa dia akan datang untuk bermain denganku dalam beberapa hari. Baiklah, Li Changshu menjentikkan kocokan ekor kudanya. Apakah kamu perlu aku menyampaikan beberapa kata lagi padanya? Ling Zuzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia dan tuannya mengirim Li Changshu keluar dari gua cahaya emas dan menjauh dari formasi susunan. Dari jauh, Li Changshu masih bisa merasakan api gosip yang perlahan membara dari Tai Yi yang disempurnakan. Kelinci kecil. Siapa? Mungkinkah kelinci giok dari Istana Glasial? Murid, apakah kamu berteman dengannya? Ya, dia cukup imut dan menyenangkan. Ling Zuzi tersenyum dan berkata, setelah pergi ke Istana Glasial terakhir kali, kelinci kecil datang ke kediaman Dewa Air untuk memberimu makanan ringan. Saat itu, aku berkelahi dengan seseorang dan dia datang. Saya tidak berharap dia menjadi ahli dalam perkelahian. Teknik kakinya cukup kuat. Dia bahkan bisa meninggalkan bekas darah saya dengan tendangan. Mata Tai Yi yang sempurna berbinar dan dia bertanya. Ling Zuzi menjawab dengan jujur. Formasi susunan Gunung Qianyuan menutup dan memotong indera abadi Li Changshu. Li Changshu fokus mengendarai awan dan mengembalikan perhatiannya ke samping. Setelah itu adalah tahun yang sibuk. 3 bulan kemudian, Masalah Daois Randeng, wakil hierarki sekolah Chan, menjadi pemimpin aliansi dari aliansi abadi Tricilio Kosem menyebar ke seluruh dunia primordial. Moral dari berbagai faksi yang ingin membentuk aliansi abadi anti-barat sangat meningkat. Namun, sebagian besar murid sekte barat, yang tidak mengetahui bahwa Randeng adalah salah satunya, sedang menghadapi musuh yang tangguh. Situasi tiba-tiba menjadi halus dan berbahaya. Dua sungai yang awalnya terpisah dengan jelas sekarang melonjak dengan arus bawah. Hari itu, Li Changshu duduk di kursi goyang di depan ruang pil. Dia memegang kipas di tangannya dan mengguncangnya dengan lembut, mencoba menemukan perasaan menjadi penasihat militer. Dia tersenyum ketika dia melihat ketiga alam dan memandang ke arah para orang suci abadi. Namun, Ling lewat dengan nampan di tangannya dan bergumam, mengapa rambutku rontok akhir-akhir ini? Di usia yang begitu muda, dia harus menanggung tekanan yang seharusnya tidak dia alami. Li Changshu merenungkan dengan hati-hati dan terus memikirkan berbagai skema. Dia melakukan banyak tugas. Patung kertas itu aktif di Netherworld Pengadilan Surgawi. Li Changshu tidak akan melupakan teratai berwarna darah. Namun, pihak lain tidak bergerak, dia tidak ingin bertindak gegabah. Sekarang, fokus dunia adalah pada pertemuan aliansi abadi. Mereka harus mewaspadai seseorang yang memanfaatkan kekacauan untuk menimbulkan masalah atau menggunakan masalah laut darah untuk mengalihkan perhatian mereka. Tidak mudah bagi sekte untuk bermain. Hah! Li Changshu tiba-tiba merasa terdesak. Patung kertas di Netherworld perlahan membuka matanya. Patung kertas itu berada di gubuk kayu rendah. Itu adalah tempat di mana dia, seorang hakim kecil, biasanya berkultivasi. Transmisi suara memasuki hati Li Changshu, Dewa Air, Dewa-dewa air, ini aku, pendengar kebenaran. Li Changshu benar-benar terpana. Dia tidak tahu mengapa orang itu tiba-tiba mencarinya. Pendengar kebenaran terus mengirimkan transmisi suara. Hati-hati. Baru saja, seorang pria yang agak sombong datang ke pagoda reinkarnasi untuk mencari tuanku. Dia mengaku sebagai putra primordial Phoenix, Raja Wali bersayap emas. Dia ingin mengembalikan pamor ras Phoenix. Jika Anda membentuk pikiran di dalam hati, kami secara alami dapat mendengarnya. Li Changshu mengangguk perlahan dan bertanya dalam hati, mengapa kamu memberitahu aku? Dewa Air, jangan salahkan aku. Aku benar-benar tidak ingin tuanku jatuh ke pusaran pertempuran antar sekte. Tuan sudah seperti ini. Sekte Barat masih ingin terus menekannya, mengapa dia datang untuk mencari tuanmu? Dia di sini untuk memprovokasi saya. Pendengar kebenaran tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini bahkan membawa seorang murid dari orang suci kecil dari Sekte Barat bersamanya. Orang itu terus-menerus mengipasi api. Apa yang dikatakan rok bersayap emas, dia akan melakukan apa yang tuanku tidak bisa lakukan. Dia akan melakukan apa yang tuanku tidak berani lakukan. Dia akan melakukan apa yang tuanku tidak berani lakukan. Ia terlahir dengan kecepatan ekstrim.
Tiga alam tanpa beban. Dunia bisa pergi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, lalu, dia pergi. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Omong-omong, apakah adik ipar begitu sombong? Dia pasti telah dicambuk oleh Triloka untuk mengembangkan watak yang begitu sombong. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat saat melihat Siti Garba. Dia telah menyia-nyiakan begitu banyak keberuntungan yang telah diperjuangkan Siti Garba untuk Sekte Barat. Apakah tuanmu, baik-baik saja? Aku hampir marah sampai mati. Pendengar kebenaran menghela nafas dan terus mengirimkan transmisi suara. Orang ini berkata bahwa dia ingin menargetkanmu secara langsung, Tuan Dewa Air. Kamu harus berhati-hati. Li Changshu merenung sejenak dan tersenyum. Tidak apa-apa. Masih ada setengah tahun sebelum pertemuan aliansi abadi. Jika dia menyebabkan masalah, aku akan bersaing dengannya. Meski mengatakan akan bertanding, dia sudah mulai memikirkan bagaimana cara menembus kecepatan ekstrim tersebut. Di bawah premis bahwa tubuh utamanya tidak muncul. Kong Xuan sebelumnya mengatakan bahwa jika Raja Wali bersayap emas melawannya, dia tidak keberatan membunuhnya. Kalimat itu tampak tidak berperasaan, tetapi sebenarnya itu hanyalah kebanggaan ras Phoenix dan pilihan yang telah dibuat oleh Kong Xuan. Sekarang keberuntungan ras Phoenix lemah, Kong Xuan secara pribadi melindungi suku manusia sehingga keberuntungan ras Phoenix dapat pulih dan bereproduksi untuk ras Phoenix. Namun, Raja Wali bersayap emas mengambil jalan yang berbeda. Itu telah melekat pada Sekte Barat, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan prestise ras Phoenix. Sejak burung itu pergi, bagaimana dia bisa mengesankan maksud dari kata-kata Kong Xuan hari itu adalah bahwa jika Raja Wali bersayap emas ingin mati, dia tidak perlu mengkhawatirkan latar belakang Raja Wali bersayap emas dan membiarkannya mati. Namun, bagaimana Li Changshu bisa melakukan hal yang tidak stabil seperti itu? Rok bersayap emas adalah adik laki-laki Kong Xuan, bahkan jika Li Changshu melumpuhkannya, dia harus menjaganya tetap hidup. Penting untuk menjadi harmonis dan menaklukkan burung dengan kebajikan. Namun, saat Li Changshu memikirkan hal itu, hatinya berdesir lagi. Aoi memanggil Brother Hierarch melalui kehendak spiritualnya. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Sebelumnya, dia telah setuju dengan Aoi bahwa jika ada sesuatu, dia akan menghubunginya langsung di kediaman Dewa Air. Jika tidak mendesak, tidak perlu berkomunikasi dengan keinginan spiritualnya. Apakah Sekte Barat mulai menimbulkan masalah? Li Changshu tidak berani gegabah, dia segera menggunakan patung dewa utama di kota Ansui untuk membangun mimpi dan menarik Aoi ke dalamnya. Kakak hierarki, Aoi berjalan maju dengan cepat dan tidak mau membungkuk, dia segera berkata, rok bersayap emas dari ras Phoenix baru saja muncul di sebuah kota di benua tengah. Ia mengklaim ingin bersaing denganmu, saudaraku. Dia juga berkata bahwa dia akan memasuki pengadilan surgawi dari gerbang surga selatan pada siang hari besok dan pergi jauh-jauh ke Istana Es untuk mencium Hang E. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Sangat konyol. Li Changshu bingung. Benarkah itu? Sejujurnya, saudaraku, meskipun naga tidak mau memulai perang dengan ras Phoenix, kami terus memperhatikan ras Phoenix, kata Aoi. Berita ini baru saja diberitahukan kepadaku oleh Grand Elder. Itu tidak mungkin palsu. Kecepatan rok bersayap emas mungkin hanya kalah dengan Master Iblis Kun Peng saat itu. Jika dia dengan paksa bergegas ke pengadilan surgawi, akan sangat sulit untuk menghentikannya. Li Changshu sedikit mengernyit dan mondar-mandir di kaki patungnya. Apa yang orang ini coba lakukan? Terasa baik. Li Changshu tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Kong Xuan dengan, terlepas dari hidup atau mati, Kong Xuan tahu jenis burung rok bersayap emas itu dan menyatakan pendiriannya sebelumnya. Aoi bertanya, Brother Hierarch, haruskah aku segera mengundang para ahli naga ke pengadilan surgawi untuk mengatur pertahanan? Tidak perlu terburu-buru, gumam Li Changshu. Jika orang ini benar-benar mendekati istana glasial, dia mungkin akan dipotong dengan kapak atau diangkat oleh Hang E menjadi burung cantik, hah. Tidak apa-apa. Li Changshu melambaikan tangannya, minta para naga untuk membantu menyebarkan berita di mana-mana. Pastikan orang ini mendengarnya. Hanya mengatakan, ketika Dewa Air dari pengadilan surgawi mendengarnya, dia tersenyum dan berdiskusi dengan Mugong. Semua orang di tiga alam dunia primordial tahu bahwa hanya Kaisar Giok dan Ibu Suri yang bisa disebut tokoh perkasa di pengadilan surgawi. Dari gerbang selatan surga ke Istana Bulan, mereka kebetulan menghindari Balai Harta Karun Ling Qiao, Kolam Giok, dan Istana Tusita. Sosok perkasa lainnya bisa melakukannya. Mereka bukan pahlawan. Jika saya bisa bergegas dari gerbang selatan surga ke depan Istana Glasial tanpa melukai siapapun, itu akan menjadi kecepatan yang sebenarnya. Aoi dengan hati-hati memikirkannya dan matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Brother Hierarch, akankah orang itu benar-benar jatuh cinta? Aku tidak tahu, mari kita lihat apakah dia benar-benar sombong. Li Changshu menghela nafas. Pergilah dulu, aku akan pergi ke kediaman Dewa Air untuk menunggu. Saat berita ini menyebar, Yang Mulia akan memanggilku.
Aoi setuju. Keduanya mencabut kehendak spiritual mereka dan sibuk, kata-kata kejam yang dikeluarkan oleh Raja Wali bersayap emas dipromosikan oleh Sekte Barat dan dengan cepat menyebar di 3 alam. Qin Tianzu sangat marah. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi di pengadilan surgawi sangat marah. Mereka pergi ke aula pencerahan untuk meminta perintah, mereka akan pergi ke gerbang selatan surga untuk membantu pertahanan besok. Li Changshu segera dipanggil ke Balai Harta Karun Lingqiao untuk memberikan nasihat kepada Mu Gong dan dewa-dewa saleh lainnya. Ekspresi Kaisar Giok secara alami jelek. Ada banyak skema di dunia primordial, sedikit orang sombong yang bisa hidup begitu lama. Raja Wali bersayap emas sombong dan memperlakukan pengadilan surgawi sebagai batu loncatan menuju ketenaran. Jika dia benar-benar menerobos masuk ke Istana Es, reputasi pengadilan surgawi akan sangat rusak. Mu Gong berkata, Yang Mulia, saya pikir ini mungkin taktik pengalihan. Kita harus menyiapkan sejumlah besar pasukan di 5 gerbang surgawi. Kita tidak bisa lengah. Itu benar. Kaisar Giok menahan amarahnya dan mengutuk, rok bersayap emas ini mencari kematian. Aku akan memenuhi keinginannya. Kaisar Giok berhenti dan ekspresinya melembut. Dia memandang Li Changshu dan berkata dengan hangat, Changgeng, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan dia mendekati Hang E. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Apa maksudmu? Mu Gong juga berkata, Dewa Air, jangan khawatir. Pengadilan surgawi kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kami tidak akan membiarkan putra primordial Phoenix kembali. Sudut mulut Li Changshu sedikit berkedut. Sudah 9 tahun. Dia masih ingat rumor ini. Pada saat itu, teriakan sapi terdengar dari luar Balai Harta Karun Lingqiao, seekor lembu hijau berjalan mendekat dan berubah menjadi pria paruh baya berwajah jujur di pintu masuk aula Harta Karun Lingqiao. Dia memiliki tanduk di kepalanya dan cincin hidung. Sapi hijau menyeringai dan tidak mendekati aula. Di depan prajurit surgawi dan jenderal surgawi, dia berteriak, Kakak Changgeng, penatua tertinggi memintaku untuk membantumu menangkap seekor burung. Li Changshu hanya bisa menopang dahinya dengan satu tangan. Musuh hanya merilis sepotong berita. Mengapa itu menyebabkan kekacauan di pihak kita? Selain penatua tertinggi, para dewa dan dewa di langit harus dilatih. Pada saat yang sama, di samping kolam spiritual di gunung spiritual. Seorang Taois muda yang tampan memamerkan harta yang baru saja diperolehnya, sebuah jubah emas. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan, di samping, Lao Dao tidak pelit dengan pujian mereka. Dalam proses menyanjungnya, mereka juga menasihatinya untuk tidak terlalu dekat dengan pengadilan surgawi. Taois muda itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Dewa Air dari pengadilan surgawi sedang merencanakan, jika kita bersaing dengannya dalam rencana licik, kita akan mencari masalah dan jatuh ke dalam kerugian. Mengapa kita tidak menggunakan kekuatan kita untuk menyerang kelemahannya? Saya pasti akan memberitahu dia besok bahwa meskipun dia meringkuk di pengadilan surgawi, dia tidak akan bisa hidup dengan damai. Saya bisa masuk dan keluar dari pengadilan surgawi seolah-olah itu bukan apa-apa. Lao Dao segera tersenyum dan mengangguk. Mereka berkata, seperti yang diharapkan darimu. Mereka mungkin bergumam dalam hati mereka. Di sudut yang semula dimiliki Siti Garba dan pendengar kebenaran, Wenjing Daoren berdiri dalam bayang-bayang, gadis berambut perak itu memeluk pedangnya dan duduk di samping, diam-diam mengamati. Gadis berambut perak itu bertanya melalui transmisi suara, apakah putra primordial Phoenix sangat kuat? Wenjing Daoren menggelengkan kepalanya dan merasa bosan, dia tidak bisa diganggu untuk melaporkan masalah ini kepada Dewa Air dan mengambil kesempatan untuk mengklaim kredit. Selama Dewa Air memandang orang itu, akan dianggap bahwa Dewa Air telah kalah. Bodoh, gadis berambut perak yang memeluk pedang pembantaian primordial sedikit memiringkan kepalanya. Apakah Bibi Wen membicarakannya? Mata merah mudanya dipenuhi dengan kebingungan. Pada siang hari, di atas 5 benua dunia primordial, di gerbang selatan surga. Matahari bersinar di lautan awan. Tidak ada serangga atau burung yang terbang di sana. Namun, awan membentuk pemandangan yang aneh, dan angin sepoi-sepoi memiliki daya tarik tersendiri. Sinar cahaya keemasan melesat dari barat laut. Dari jauh, itu tampak seperti anak panah yang menembus awan. Dalam sekejap mata, ia tiba 50 km di depan gerbang selatan surga, meninggalkan alam semesta. Cahaya keemasan langsung berhenti dan berubah menjadi sosok ramping yang berdiri dengan bangga 50 km jauhnya dari gerbang selatan surga. Lihatlah yang abadi ini. Dia memiliki alis seperti pedang, mata sipit, dan hidung bengkok. Matanya dipenuhi dengan kilat liar, dan hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Dia mengenakan jubah emas besar yang mengungkapkan gaya ras Phoenix. Dia mengenakan mahkota giok dengan mutiara emas di kepalanya dan sepasang sepatu bot bersayap putih dengan pola emas di kakinya. Dia tersenyum dingin ke gerbang selatan surga dan sedikit mengangkat dagunya yang tajam. Dia sudah bisa menggunakan kedua lubang hidungnya untuk melihat ke depan. Gemetar, surga, menguap.
Di gerbang selatan surga, seorang jenderal surgawi yang menjaga gerbang mau tidak mau menguap dan menggeliat, 100 kilometer jauhnya, burung itu mengerutkan kening dan mulai menilai situasi di gerbang selatan surga, ada yang tidak beres. Mengapa gerbang selatan surga tidak mengirim lebih banyak penjaga? Mengapa hanya ada dewa surga dan dewa sempurna yang menjaga tempat ini? Mungkinkah pengadilan surgawi tidak mendengar berita yang dia rilis? Itu tidak benar. Percakapan antara dewa air dan Dong Mugong telah menyebar kemana-mana. Jelas bahwa dia tahu bahwa Raja Wali bersayap emas akan datang. Itu adalah penghinaan terhadap martabat ras Phoenix untuk menyergap yang lemah. Memang ada jebakan dalam situasi di gerbang selatan surga, namun, hari sudah siang. Dia sudah muncul. Bagaimana mungkin dia tidak memasuki tempat ini? Rok bersayap emas mendengus pelan. Itu melemparkan jubahnya dan hendak bergegas menuju gerbang selatan surga. Dia ingin terbang ke gerbang surga secara terbuka di depan prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Dia juga ingin mengungkapkan kecepatan ekstrimnya sehingga mereka tidak bisa menghadapinya. Rok melebarkan sayapnya. Rok bersayap emas berubah menjadi garis emas dan bergegas menuju gerbang surga. Dalam sekejap, Rok itu sudah melaju melewati 90 km dan hendak memasuki gerbang surga. Lonceng pedang lain terdengar di atas gerbang surga. Sosok Raja Wali bersayap emas menoleh ke kiri, seluruh proses terjadi dalam sekejap, menyebabkan prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang menjaga gerbang tidak dapat bereaksi. Nyatanya, patung kertas biasa yang bersembunyi di bayang-bayang hampir tidak bisa melihat sekilas. Bersenandung, di gerbang surgawi selatan, pedang pembunuh iblis memancarkan sinar cahaya ungu. Sinar pedang seperti air terjun saat menebas ke arah batu bersayap emas dari jauh. Sayangnya, meskipun sinar pedang sangat cepat, itu 30% lebih lambat dari rok bersayap emas, itu akan dengan mudah dihindari oleh Raja Wali bersayap emas. Rok bersayap emas bahkan menoleh untuk melihat, memperlihatkan senyum mengejek. Apa yang disebut pedang penguasa surgawi tidak lebih dari ini. Dia belum mengungkapkan wujud aslinya dan hanya terbang di udara dalam wujud manusia, cahaya pedang bahkan tidak bisa menyusulnya. Bagaimana dia bisa menjaga langit? Rok bersayap emas terkejut. Itu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa dia sudah bergegas ke penghalang. Energi surgawi yang padat melonjak dari segala arah, dan awan gelap yang membentang ratusan li di bawah membentuk diagram Yin Yang Tai Chi. Alam semesta itu seperti sangkar. Pada saat itu benar-benar meremas tubuh Dao burung bersayap emas. Pada saat itu, sinar pedang dari pedang pembunuh iblis melesat dan melewati pipi Raja Wali bersayap emas, meninggalkan luka dangkal. Kekuatan Dao surgawi yang sangat padat di bawah dan di gerbang selatan surga berangsur-angsur menghilang. Rok bersayap emas berdiri di tempat, ia merasakan ketakutan dan ketidakberdayaan sehingga hampir mengalami cedera serius. Ini, Rok bersayap emas menarik napas dalam-dalam dan menatap gerbang selatan surga. Apa yang harus saya lakukan? Aku sudah mengatakan kata-kata itu. Mungkinkah saya bahkan tidak bisa memasuki gerbang surga dan kembali dengan kekalahan? Bukankah reputasi ras Phoenix akan hancur? Bagaimana saya, burung bersayap emas, bisa bertahan di masa depan? Dari kejauhan, gerbang langit selatan yang terbuat dari batu giok putih berdiri di atas awan. 3 pedang ilahi yang tergantung di atas gerbang selatan surga telah kembali ke keadaan sederhana aslinya. Rok jatuh ke dalam dilema. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di lautan awan di gerbang selatan surga, Li Changshu dan Qin Tianzu, yang menggunakan lukisan Taiji Conate Cardinal Treasure untuk menyembunyikan diri, adalah tertawa. Cageng, kau terlalu menyanjungnya. Anda langsung menggunakan harta Conate Cardinal. Yang mulia, jangan berpikir seperti itu. Raja Wali bersayap emas adalah putra dari Primordial Phoenix. Perlakukan saja itu sebagai penghormatan kepada Primordial Phoenix. Li Changshu tersenyum dan berkata, aku menempatkan ratusan bola penahan bayangan di dekat gerbang selatan surga. Aku mengaturnya sesuai dengan susunan bintang siklus surgawi pengadilan setan kuno hanya untuk menstabilkan gerakan ini. Dengan adegan barusan, martabat pengadilan surgawi tidak akan terpengaruh, kita harus memberi pelajaran pada orang ini hari ini. Pada saat yang sama, kita dapat melihat apakah kita dapat menaklukkannya dan menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk pengadilan surgawi. Jika dia terlalu nakal dan pada akhirnya kabur, kita tidak akan terluka, menggulingkan. Mustahil, Qin Tianzu memberinya acungan jempol dan bertanya, bagaimana jika dia marah dan membunuh tentara kita? Li Changshu berkata, Yang mulia, jangan khawatir. Saya akan menyerang kapan saja. Saya pergi ke guru untuk meminta lukisan Taiji untuk mencegah dia membuat masalah karena marah. Tentu, Qin Tianzu mengangguk puas. Matanya menyala. Dia datang, dia datang. Orang itu datang lagi. Di luar gerbang langit selatan, Raja Wali bersayap emas mempertahankan wujud manusianya. Itu hanya bergerak naik dan turun 2 kali, saat jubahnya bergoyang, ia kembali ke jarak 50 km dari gerbang surga. Dia terengah-engah, matanya dipenuhi semangat juang saat dia menatap 3 pedang ilahi di atas gerbang surga.
Aku akan keluar semua. Selama aku terbang cukup cepat, pedang dewa tidak akan bisa mengejarku. Saya, Raja Wali bersayap emas, tidak pernah mengalami keluhan seperti itu sejak saya lahir. Kun Peng tidak akan bisa bersaing dalam kecepatan hari ini. Kemampuan mistik, Phoenix. Tunggu sebentar, apa yang dilakukan prajurit surgawi dan jenderal surgawi ini? Kenapa yang ganti shift belum ada di sini? Seorang jenderal surgawi Parubaya yang menjaga pintu mengeluh. Begitu dia selesai berbicara, sosok-sosok terbang dari gerbang selatan surga dan dengan cepat mengambil alih posisi bertahan. Seorang jenderal surgawi yang baru berkata dengan keras, Tuan Dewa Air telah memerintahkan ketiga pedang dewa untuk pergi ke kediaman Dewa Air untuk diperbaiki dan dipelihara. Tolong antar mereka. Saat dia berbicara, jenderal surgawi yang baru membungkuk dalam-dalam ketiga pedang dewa di gerbang surga selatan, Qin Tianzu diam-diam melambaikan jarinya. Tiga pedang dewa perlahan mendarat dan dikawal oleh beberapa jenderal surgawi dan sekelompok prajurit surgawi. Rok bersayap emas tidak bisa berkata-kata, dia baru saja tiba di gerbang selatan surga untuk sementara waktu ketika dia menjadi linglung untuk kedua kalinya. Uploader by Novel. Pada saat itu, pikirannya yang telah ditempa selama bertahun-tahun tidak dapat mendukung kekuatan mental yang dia butuhkan untuk berpikir pada saat itu, apakah pengadilan surgawi menghancurkan temboknya sendiri. Tidak, ini adalah Dewa Air yang memprovokasi saya. Dewa Air jelas mempermalukan saya, berpikir bahwa saya tidak dapat mengalahkan kekuatan Dao Surgawi. Pembuluh darah berbentuk salib di dahi Rok bersayap emas menyembul keluar. Itu mengepalkan tinjunya dan ingin pergi, namun, setelah dipikir-pikir. Jika dia mundur sekarang, bukankah reputasinya akan hancur? Bukankah ras Phoenix akan menjadi bahan tertawaan dunia? Sungguh Dewa Air, dia benar-benar membuatku tidak bisa maju atau mundur. Rok bersayap emas menyipitkan matanya dan langsung memikirkan beberapa hal lagi. Dewa Air telah meramalkan bahwa dia akan mengabaikan segalanya demi martabat ras Phoenix. Dia pasti telah memasang jebakan yang tak terhindarkan di dalam dan menunggunya untuk bergegas ke pintu. Bahkan jika ada segunung pedang dan lautan api di depannya, dia, Raja Wali bersayap emas, pasti akan menerobosnya hari ini. Hahaha, Rok bersayap emas tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Itu berdiri di atas awan dan memandang gerbang selatan surga dari jarak 50 km. Suaranya menyebar ribuan kilometer. Dewa Air, bahkan jika kemampuan mistikmu mengerikan, bahkan jika kamu dapat menutupi langit dengan satu tangan, bahkan jika aku bukan tandinganmu, aku akan menerima tantanganmu hari ini. Aku, Raja Wali bersayap emas, pasti akan menerobos gerbang surga. Mari kita lihat apakah Anda dapat menghentikan saya sebelum saya tiba di Istana Es. Suara mendesing. Sosok Rok bersayap emas melesat ke depan dan berubah menjadi garis emas. Itu langsung menembus gerbang selatan surga dan menghilang ke awan. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang menjaga gerbang selatan surga masih melihat keluar gerbang surga, mencari sumber suara itu. Garis emas itu begitu cepat sehingga indera abadi mereka tidak dapat menangkap bayangan apapun, mengabaikan teknik cosmic teleportation. Golden Winged Rock memang terkenal dengan kecepatannya yang ekstrim. Namun, Qin Tianzu bergumam, mungkinkah dia baru saja mengaku kalah padamu? Apakah dia akan berpura-pura menjadi kuat lagi dan menyerang dengan tekad untuk mati? Li Changshu mengangkat tangannya dan menggosok glabelanya. Aku tidak menyalahkan ras Phoenix karena kalah saat itu. Itu benar. Qin Tianzu mendecakkan lidahnya. Aku tidak menyalahkan diriku sendiri karena kalah. Yang mulia, saya akan pergi ke inkarnasi lain dulu. Saya harus mengawasi orang ini setiap saat kalau dia benar-benar menyakiti siapapun. Pergi. Qin Tianzu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia melambaikan jarinya dengan lembut, dan ketiga pedang dewa itu kembali ke atas gerbang selatan surga dan terus menggantung tinggi. Pada saat itu, pikiran Li Changshu beralih di antara patung-patung kertas dan dengan mantap melacak sosok Raja Wali bersayap emas. Setelah Rok bersayap emas bergegas ke pengadilan surgawi, ia sepenuhnya waspada dan dengan sengaja mempertahankan 30% dari kecepatan ekstrimnya sehingga ia dapat melarikan diri dalam keadaan darurat. Namun, tidak lama setelah dia terbang ke pengadilan surgawi, dia tercengang lagi, tidak ada formasi militer sama sekali. Pada saat itu, meskipun pengadilan surgawi tidak dianggap sepi, masih ada gumpalan awan besar yang sangat kosong. Perasaan abadi Rok bersayap emas menyebar. Itu bisa melihat peri menari di paviliun di kejauhan, itu bisa melihat prajurit surgawi di awan berlatih formasi pertempuran. Itu bisa melihat 2 atau 3 makhluk abadi berkumpul di paviliun, minum dan bernyanyi. Pada saat yang sama, indera abadi Raja Wali bersayap emas merasakan beberapa tekanan yang mengejutkan. Mereka didistribusikan ke 3 arah. Mereka secara alami berada di arah Istana Tusita, Balai Harta Karun Ling Qiao, dan Kolam Giok. Sepertinya saya hanya bisa pergi dengan cara ini. Rok bersayap emas bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ia tahu betul dan tidak berani pergi ke 3 arah itu.
Dia ada di sana untuk menggunakan pengadilan surgawi untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, mengejek Dewa Air, dan menunjukkan kesetiaannya kepada Sekte Barat. Dia tidak ada di sana untuk mengadili kematian. Bagaimana dia bisa memprovokasi inkarnasi dari orang suci terkuat? Kaisar Giok dan Ibu Suri adalah penguasa pengadilan surgawi. Mereka bisa menggunakan kekuatan Dao surgawi di pengadilan surgawi sesuka hati. Dia baru saja mengalami kekuatan pedang pembunuh iblis. Wajahnya masih sakit, jadi dia tidak berani bergerak maju. Rok bersayap emas tersenyum. Selama dia bisa mencapai istana glasial hari ini dan melihat perihang dia tidak harus terlalu sembrono dengannya. Dia memeluk pinggangnya dan menciumnya sebelum pergi dengan elegan, hahaha. Putra yang hilang dari 3 alam adalah satu-satunya burung phoenix. Rok bersayap emas itu bijaksana. Tiba-tiba, dia mendengar transmisi suara. Jenderal, mengapa kamu tertawa bodoh? Mengapa kamu terburu-buru terbang begitu cepat? Rok bersayap emas, yang terbang dengan kecepatan tinggi, langsung berhenti, bulunya berdiri tegak saat melihat ke arah transmisi suara. Itu melihat gunung abadi yang sunyi di lautan awan di depannya, di puncak gunung, ada seorang pria kekar berjubah abu-abu dengan tanduk di kepalanya dan cincin baja di hidungnya, dia sedang duduk di depan rak api dan memanggang 2 tusuk sate sayap ayam. Ada pot anggur di sampingnya. Pakar. Raja Wali bersayap emas segera merasakan tekanan yang diberikan iblis lembu itu, terutama cincin hidung iblis lembu, itu membuat indera spiritual burung bersayap emas melompat dengan liar. Sapi hijau itu bingung. Jenderal, ada apa? Mungkinkah barbeque tidak diperbolehkan di sini? Anda, orang lain dari pengadilan surgawi, lembu hijau melambaikan tangannya dan tersenyum tulus sesuai dengan naskah yang telah dia hafal sebelumnya. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Jenderal? Saat Raja Wali bersayap emas hendak memperkenalkan dirinya, dia ragu sejenak dan berkata, kamu tidak perlu tahu di mana istana glasial berada. The Glacial Palace. Terbang ke sini dan terus terbang. Terbang ke persimpangan antara surga ke-6 dan ke-7 dan Anda akan dapat menemukan rambu jalan. Ini menunjukkan arah istana glasial. Sapi hijau itu terkekeh. Kenapa? Apakah kamu akan melihat Hang E? Jangan terlalu banyak berpikir, sangat jarang melihat Hang E. Sudah merupakan berkah untuk diam-diam melihat Cange itu. Huff. Rok bersayap emas mendengus dingin dan menangkupkan tangannya ke lembu hijau itu. Dia berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa sosok perkasa dari ras iblis seperti senior juga akan bergabung dengan pengadilan surgawi. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi bola cahaya keemasan dan mengeluarkan garis emas samar di langit. Dia menghindari lembu hijau dan terbang dengan cepat. Sapi hijau itu mengutuk, Jenderal, mengapa kamu memarahi seekor lembu? Kamu iblis sialan itu. Raja Wali bersayap emas mendengarkan kutukan yang berangsur-angsur memudar di belakangnya. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia memperlakukan itu sebagai tindakan memalukan terakhir dari iblis lembu. Tidak, sepertinya tunggangan Grand Supreme Elder juga seekor lembu. Saat pikiran itu muncul di benaknya, Raja Wali bersayap emas berhenti lagi. Dia sudah melihat tanda jalan mengambang di awan tempat 2 langit berpotongan. Ada 2 panah kayu di rambu jalan. Keduanya miring ke atas. Satu menunjuk ke barat laut, dan yang lainnya menunjuk ke timur laut. Tanda kayu yang mengarah ke barat laut memiliki sebaris kata, mengarah ke bulan bintang. Tanda kayu yang mengarah ke timur laut berbunyi, mengarah ke aula hukuman surga. Rok bersayap emas mengerutkan kening dan segera menyadari, bahwa masalahnya tidak sederhana. Sungguh dewa air yang kuat. Dia benar-benar menggunakan teknik hati jahat di sini. Rok bersayap emas tersenyum lagi. Itu mengingat instruksi para murid dari Sekte Barat ketika itu datang. Dewa air sangat licik. Dia harus berhati-hati. Dewa air berspesialisasi dalam menghitung hati lawan. Jangan terlalu banyak berpikir. Maju saja, omong kosong. Jika seekor burung biasa tiba di sana, ia pasti akan melakukan sebaliknya dan berjalan ke arah aula hukuman surga. Jika burung yang lebih pintar tiba di tempat ini, ia akan melakukan sebaliknya dan mengikuti arah papan kayu, namun, dia adalah putra dari Primordial Phoenix, yang tercepat di 3 alam, dan Raja Wali bersayap emas dari dunia primordial. Bagaimana dia bisa dibodohi? Pola pada papan kayu itu masih segar dan tintanya belum kering, masih ada gumpalan samar rune Dao dari Dao besar Taiking di atasnya. Itu pasti sudah diatur oleh dewa air sebelumnya. Hanya ada satu jawaban. Hanya ada satu jalan nyata. Rok bersayap emas mengangkat kepalanya dan melihat ke garis tengah, di antara 2 rambu jalan, sudut mulutnya meringkuk menjadi senyum dingin. Dengan swoosh, tubuhnya melesat ke depan dan langsung menghancurkan rambu jalan. Itulah jalan ke bulan. Bang, ribuan kilometer jauhnya, lautan awan bergolak. Rok bersayap emas terbang terlalu cepat sehingga tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tiba-tiba, itu terhalang oleh awan dan bertabrakan dengannya. Itu ditolak oleh kekuatan Dao surgawi dan menundukkan kepalanya untuk memuntahkan seteguk darah. Awan di depannya terhempas oleh tumbukan horizontal, memperlihatkan penghalang tembus cahaya keemasan di belakangnya, susunan penghalang di tepi pengadilan surgawi.
Bahasa vulgar ras Phoenix. Rok bersayap emas menoleh dan melihat sekeliling. Hidungnya bergetar beberapa kali dan terbang kembali ke tempat di mana papan kayu itu berada. Dia merenung untuk waktu yang lama dan menyelidiki dengan indranya yang abadi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menuju ke arah planet bulan yang ditandai pada rambu jalan. Di tengah aula harta karun Ling Qiao, cermin perunggu besar menampilkan pemandangan ke makhluk abadi dan dewa. Tidak diketahui siapa yang tidak bisa menahan tawa. Seluruh aula langsung dipenuhi dengan aura bahagia. Salah satu patung kertas Li Changshu berdiri di sana. Pada saat itu, dia memejamkan mata untuk beristirahat dan menunjukkan senyum tipis. Sesaat kemudian, pasti ada jebakan. Tanpa sadar, kewaspadaan rok bersayap emas berada pada titik tertinggi. Hampir tidak ada penghalang di sepanjang jalan. Pada saat itu, dia sudah mencapai sekitar bulan dari tepi surga ke-8. Dia sudah bisa melihat bintang besar di langit, namun, rok bersayap emas ragu-ragu. Mengapa pengadilan surgawi tidak waspada sama sekali? Mengapa ada begitu banyak tempat berbahaya di sepanjang jalan? Bahkan ada rambu-rambu jalan untuk membimbing saya. Mengapa Dewa Air dengan sengaja mencabut ketiga pedang suci itu? Itu sangat sederhana. Dewa Air ingin berurusan dengannya ketika dia ceroboh. Saat dia akan berhasil, ketika pikirannya santai, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Semua rencana Dewa Air ada di bulan. Tidak, itu tidak benar. Jika saya menerobos ke bulan, Dewa Air akan kalah setengah dari pertempuran. Dewa Air pandai membuat rencana. Kemungkinan besar dia telah menyiapkan penyergapan di depan bulan. Dalam hal ini, selama saya mengambil jalan memutar dari belakang dan memanjat dari belakang bulan tanpa ada yang memperhatikan, bukankah itu berarti, rok bersayap emas mengungkapkan senyum tipis dan percaya diri. Dua sayap samar muncul di punggungnya. Itu mengetuk jari kakinya dengan ringan dan menghasilkan dentuman sonik yang ditekan. Itu dengan cepat terbang melintasi langit dan berputar ke belakang bulan. Di belakang bulan ada, lautan pasir putih muda. Ada hutan hijau muda di lautan pasir. Rok bersayap emas merasakan fluktuasi abnormal di alam semesta. Mungkin ada beberapa formasi array yang kuat di sana. Dia tidak berani ceroboh. Dia perlahan mendarat di tepi lautan pasir dan ingin terbang ke depan. Namun, dia menyadari bahwa alam semesta telah disegel, ada dinding tak terlihat antara bagian depan dan belakang bulan. Apalagi, ada aura yang agak berbahaya beredar di sana. Hanya hutan. Raja Wali bersayap emas merenung sejenak. Tubuhnya tetap pingsan dan menyentuh sekitar hutan. Ketika fokus, ia melihat sebuah tablet batu. Tidak ada jalan rahasia yang mengarah langsung ke Glacial Palace. Benar-benar jebakan yang konyol. Hanya orang bodoh yang akan tertipu. Namun, Raja Wali bersayap emas ragu-ragu. Lapisan pikiran muncul di dalam hatinya. Dia bersembunyi di lautan pasir dan terdiam untuk waktu yang lama. Pada suatu saat, pergi ke istana glasial telah menjadi obsesi. Bahkan jika dia bisa menyentuh tangan kecil Hang E, kali ini dia tidak akan kalah dari Dewa Air. Api ilahi ras Phoenix tidak akan padam. Hidung burung bersayap emas bergetar beberapa kali lagi. Butuh langkah maju dan melangkah ke hutan, namun, yang mengejutkan burung bersayap emas, memang ada jalan rahasia di sana. Selain itu, jalan rahasia berisi kekuatan esensi air yang samar, bahkan ada formasi susunan yang bisa mengecilkan tanah menjadi beberapa inci di depannya. Dengan satu langkah, dia bisa berjalan ratusan kilometer. Dengan hati-hati, dia memeriksa 3 langkah sekaligus. Rok bersayap emas perlahan terbang ke ujung jalan. Untuk beberapa alasan, itu sudah sampai di sisi lain bulan. Dia berbalik dan melihat ke atas. Dia menyadari bahwa dia sepertinya berada di sumur kering. Harus ada pengepungan berat di luar. Namun, hanya dengan menerobos dia, rok bersayap emas, benar-benar menjadi terkenal di dunia primordial. Mengenakan biaya, teknik rahasia ras Phoenix sudah siap. Di sumur, burung bersayap emas berhenti dan berdiri setinggi 30 kaki di udara. Paviliun dansa, panggung bernyanyi, jalan berkelok-kelok, dan kanopi besar di atas kepalanya. Tidak ada tentara yang mengintai. Tidak ada jebakan di manapun. Sebaliknya, ada formasi susunan yang kokoh di luar keempat dinding. Ling Zuzi, jadilah baik dan buka pintunya gelombang. Suara senandung yang menyenangkan datang dari samping. Rok bersayap emas menoleh untuk melihat sumber suara. Itu melihat seorang gadis muda yang lucu dan cantik membawa sekeranjang wortel di punggungnya. Dia melompat dari kebun sayur. Gadis muda itu memiringkan kepalanya dan menemukan Raja Wali bersayap emas berdiri di udara. Dia tertegun sejenak sebelum wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, "Tuan!" Seorang pria menerobos masuk. "Tuan, diam!" Rok bersayap emas berteriak dan terbang dengan deru. Itu mengangkat tangannya dan hendak menculik gadis muda itu. Saat ini, mendengus dingin tiba-tiba meledak di telinga rok bersayap emas. Indera spiritual burung bersayap emas melompat dengan liar. Rambutnya berdiri tegak, dan kecepatannya menurun. Alam semesta di sekitarnya menekannya, seolah-olah dia telah bergegas ke tanah berlumpur. Lukisan Taiji diam-diam menunjukkan kekuatannya.
Pada saat itu, Raja Wali bersayap emas hanya mengetahui bahwa ia telah dikunci oleh kemampuan mistik orang lain. Itu menoleh dengan kaget, sebuah bayangan putih melintas, peri tak tertandingi sudah berdiri di depan gadis muda itu. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan rasa dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya biru. Seorang ahli, rok bersayap emas akan segera mengungkapkan tubuh utamanya, tetapi peri itu terlalu cepat. Kedua tangannya yang ramping dengan cepat membentuk segel 9 kata dan menggunakan teknik pertarungan manusia kuno. Pada saat itu, Raja Wali bersayap emas dapat dengan jelas merasakan bahwa dao besar waktu telah dipicu oleh wanita itu. Bahkan jika itu hanya jejak, itu sudah cukup untuk menimbulkan badai di hati Raja Wali bersayap emas. Pada saat itu, kecepatan ekstrim rok bersayap emas benar-benar rusak. Itu menyerbu ke depan dengan kecepatan siput. Itu bahkan tidak bisa mengungkapkan tubuh utamanya. Rambut panjang peri itu berkibar, dia mendorong telapak tangan kirinya ke depan tanpa ekspresi. 9 lingkaran cahaya berwarna putih kehijauan bermekaran di telapak tangannya dan menjebak tubuh rok bersayap emas yang hampir membeku. Menekan, penglihatan rok bersayap emas menjadi hitam. Jiwa esensinya dipenjara, dan tubuh daunnya dikunci. Gambar Raja Wali emas yang telah muncul di sekitarnya dibubarkan secara paksa oleh 9 lingkaran cahaya hijau. Peri itu mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya. Rok bersayap emas, yang telah diikat seperti pangsit, terbang melewati tembok tinggi dan barisan yang secara otomatis membuka celah, itu berguling beberapa kali di atas rumput yang dangkal. Dentang, kapak besar datang dari samping. Bila kapak menyapu melewati telinga rok bersayap emas, memotong helai rambutnya yang panjang dan memasukkannya ke rerumputan. Hati dao burung bersayap emas bergetar sedikit, itu merasakan tekanan seorang ahli lagi. Selain itu, pihak lain mengungkapkan niat membunuhnya tanpa menahan diri. Di tepi penglihatan rok, seorang pria kekar dengan otot menonjol berjalan mendekat. Matanya dipenuhi dengan cahaya optimis, pria kekar itu bertanya dengan suara rendah, "Yang mulia, haruskah saya memotongnya atau membakarnya?" Jawaban dingin datang dari dalam dinding. "Buat sup." Tidak diketahui apakah Raja Wali bersayap emas itu ketakutan atau marah, tetapi ia pingsan, di aula harta karun Ling Qiao, para dewa dan jenderal surgawi yang menonton pemandangan di cermin perunggu semuanya terdiam. "Aku akan membuat sup." Rok bersayap emas, yang tergantung di bawah pohon, berkedut beberapa kali dan perlahan membuka matanya. Ia masih sok, dan batang pohon tua yang layu terpantul di matanya. Dia sepertinya mengalami mimpi buruk yang mengerikan, dalam mimpinya, pengadilan surgawi tampak kosong. Dia tiba-tiba bergegas ke istana es, tetapi dia dikirim terbang oleh peri Hang. Keindahan nomor 1 dari 3 alam adalah seorang ahli yang sebanding dengan murid tertua dari orang suci. Saat pikiran itu muncul di benak Raja Wali bersayap emas, ia menyadari bahwa ia tergantung terbalik. Itu mendengar suara berderak api dan tawa, kekuatan abadi dalam tubuhnya disegel, dan dewa burung dipenjara oleh 9 lingkaran cahaya hijau. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia hanya bisa perlahan berbalik dan melihat 3 sosok duduk 30 kaki jauhnya. Seorang lelaki tua berambut putih, seorang lelaki kekar yang tampak akrab, dan iblis lembu yang telah dia lihat sebelumnya. Pria tua berambut putih itu menoleh dan tersenyum dengan murah hati, dia berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" Rok bersayap emas mengangguk dengan bingung, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Pria tua berambut putih itu berkata dengan hangat, "Jangan takut." Proses melepas sayapnya sangat mulus. Rok bersayap emas tertegun, pria kekar dan iblis lembu di samping menoleh. Masing-masing memegang sayap panggang besar di tangan mereka dan tersenyum pada burung bersayap emas. Rasanya enak, ini sangat kenyal. Rok bersayap emas merasakan jantungnya menjadi dingin. Ekspresinya sangat sedih dan marah, itu akan mengutuk di tempat, tapi rasanya sangat lelah. Itu mengangkat kepalanya dan memuntahkan seteguk darah. Ia pingsan lagi. Li Changshu bingung. Apakah orang ini benar-benar tidak akan menyelidiki dirinya sendiri? Wu Gang tersenyum dan berkata, "Dari mana Sekte Barat mendapatkan barang kelas atas seperti itu?" Sapi hijau menggigit sayap burung spiritual panggang dan memuji, "Ini memang kenyal. Saya tidak menyangka sayap burung spiritual ini lebih enak daripada daging paha." Li Changshu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. "Saya akhirnya yakin mengapa saudara perempuannya mengatakan bahwa kita dapat membunuhnya secara langsung. Tidak ada gunanya mempertahankan dia. Dia hanya peduli menyebabkan masalah bagi ras Phoenix. Dia mungkin juga membunuhnya. Kamu ingin mendapatkan tunggangan lain." Wu Gang berkata, "Kecepatan benda ini sangat kuat. Ia belum menunjukkan bentuk aslinya sejak memasuki pengadilan surgawi. Mungkin bentuk aslinya tidak lebih lambat dari Kunpang. Jika seseorang mampu mencapai kecepatan seperti itu akan menjadi langka di dunia ini." Lembu hijau bergumam, "Gunung juga memperhatikan spiritualitas, tapi si bodoh ini. Lupakan saja." Li Changshu, sebaliknya, sedikit tergoda. Dia duduk di sana dan merenung.
Lagi pula, Raja Wali bersayap emas adalah adik laki-laki Kong Xuan, membunuhnya dan membawanya sebagai tunggangan adalah dua hal yang sangat berbeda. Dia harus mempertimbangkan perasaan Kong Xuan. Bagaimanapun, dia adalah kakak ipar tertua yang ditunjuk oleh gurunya secara pribadi, kemudian, biarkan Raja Wali bersayap emas digunakan oleh mereka, dan pada saat kritis, gunakan kecepatan ekstrimnya untuk memberi mereka tumpangan, kakak Kong Xuan seharusnya tidak keberatan. Tetapi, akan merepotkan untuk menjinakkan orang ini. Li Changshu mengusap dahinya, dia merasa itu adalah siksaan ganda bagi pikiran dan kemauannya. Wu Gang tersenyum dan berkata, mari kita tahan. Jadi bagaimana jika itu adalah klan Phoenix? Saya memiliki kutukan penyegel jiwa yang digunakan untuk mengendalikan beberapa setan di zaman kuno. Itu bisa digunakan. Li Changshu merenung sejenak dan menutup matanya. Lukisan Taiji perlahan menampakkan wujud aslinya di telapak tangan kirinya. Dia sudah mulai berkomunikasi dengan lukisan Taiji. Temperamen rok bersayap emas bisa dikatakan konyol. 3 kata bisa digunakan untuk menggambarkannya, itu sangat konyol, ia mengira ia cerdas, kurang ajar, berani, dan sangat arogan. Itu juga memiliki beberapa kemampuan. Itu tidak tunduk pada siapapun dalam hidupnya. Itu hanya membutuhkan orang untuk menyanjungnya. Itu akan melakukan apa saja jika itu nyaman, itu 100 kali lebih sulit untuk menjinakkan Raja Wali bersayap emas dengan temperamen seperti itu daripada orang ini. Bukan berarti tidak mungkin. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar seseorang menyiksa seekor elang. Prinsipnya serupa, jika dia tidak bisa menyiksanya sampai mati, dia akan menyiksanya sampai mati. Tentu saja, dia harus menggabungkannya dengan beberapa konseling psikologis dan membimbingnya secara bertahap. Pada akhirnya, dia akan melemahkan kesombongan burung bersayap emas dan mengubah kesombongannya. Li Changshu menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Senior, pernahkah kamu mendengar tentang Chain Array?" Wu Gang tidak bisa tidak bingung. Sapi hijau di sampingnya juga bingung. Awalnya, ketika Raja Wali bersayap emas memprovokasi pengadilan surgawi, Li Changshu hanya ingin membuat Raja Wali bersayap emas sedikit menderita dan menyerang kesombongan Sekte Barat pada saat yang bersamaan. Dia tidak memiliki pemikiran untuk menaklukkan Raja Wali bersayap emas. Namun, temperamen rok bersayap emas terlihat jelas. Jika dia membiarkan Raja Wali emas berhasil meninggalkan pengadilan surgawi kali ini, dia pasti akan berpikir bahwa dia telah mengacaukan skema pengadilan surgawi dari awal sampai akhir. Dia pasti akan bertarung sampai mati dengan pengadilan surgawi. Dia bahkan tidak memikirkan siapa yang pertama kali mengancam untuk menerobos masuk ke pengadilan surgawi dan siapa yang memasuki gerbang surga selatan. Li Changshu pernah bertemu orang seperti itu di kehidupan sebelumnya. Bahkan sekarang, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa. Oleh karena itu, dia harus benar-benar menaklukkannya atau melumpuhkan burung bersayap emas dan meninggalkan benih untuk ras Phoenix, dia akan melakukannya. Li Changshu pertama kali berdiskusi dengan Lembu Hijau dan Wu Gang untuk beberapa saat sebelum pergi ke pengadilan surgawi untuk menyibukkan diri. Dia pertama kali memperoleh izin Kaisar Giok dan dukungan Mugong. Kemudian, dia mengumpulkan ratusan makhluk abadi dari pengadilan surgawi untuk berkumpul di surga keempat yang paling luas. Di depannya, sejuta prajurit surgawi pergi ke dunia bawah untuk menggali parit, di belakang mereka, ratusan makhluk abadi menyempurnakan fondasi susunan. Tentu saja, fondasi susunan kunci dari rantai Array secara pribadi disempurnakan oleh Li Changshu dan dikirim ke pengadilan surgawi. Dia memindahkan beberapa batu roh dari gudang harta karun pengadilan surgawi dan mentransfer sejumlah bahan berharga dari Istana Naga Empat Lautan. Dia berusaha keras untuk membangun Chain Array yang luas dalam waktu sesingkat mungkin. Susunan-susunan tidak harus terlalu kokoh karena didukung oleh Yin dan Yang Qi dari lukisan Taiji. Yang paling penting, larik labirin dan larik jebakan harus membuat rok bersayap emas merasakan tekanan setiap saat dan mengingatkannya bahwa ia berada dalam formasi susunan. Namun, hanya dalam 3 hari, lebih dari 1000 fondasi susunan diaktifkan pada saat yang sama di lautan awan yang luas di langit keempat. Adegan itu sangat spektakuler. Salah satu patung kertas Li Changshu duduk bersila di mata formasi susunan. Dia perlahan mengangkat lukisan Taiji dan menempatkan lusinan susunan perangkap yang terhubung satu sama lain ke dalam perlindungan Dao besar Yin dan Yang. Pada saat yang sama, Li Changshu mengaktifkan patung kertas di klan Sang dan berkeliaran di sekitar hutan di luar kota untuk sementara waktu. Segera, dia mendengar transmisi suara dari kakak Kong Xuan. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Reinkarnasi 7 emosi baik-baik saja. Mereka bermain di kota. Mata Li Changshu berbinar, suara itu. Itu sudah 30% lembut dan hangat. Nada suaranya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelumnya, Kong Xuan belum dipisahkan dari Yin dan Yang. Dia berada di tahap netral. Pada saat itu, dia hanya bergerak menuju atribut Yin. Li Changshu berkata dengan lantang, "Rekan Taois, Anda tidak perlu muncul. Saya hanya ingin meminta persetujuan Anda, kakakmu sebelumnya menerobos masuk ke pengadilan surgawi dan ingin pergi ke istana glasial untuk mencium peri Hang E.
Sekarang, saya telah menangkapnya, dan menggantungnya. Bunuh saja dia. Kamu tidak perlu peduli dengan perasaanku. Kata-kata Kong Xuan sangat tenang, Li Changshu ragu-ragu dan berkata, saya ingin menaklukkannya dan menggunakan dia untuk pengadilan surgawi. Kong Xuan terdiam beberapa saat. Cahaya ilahi 5 warna muncul di depan Li Changshu dan memadat menjadi bayangan. Jelas, tubuh utama Kong Xuan tidak cocok untuk keluar dan menemuinya. Pada saat itu, gambar yang dipadatkan Kong Xuan memiliki ekspresi yang lebih lembut dari sebelumnya. Sosoknya juga menjadi langsing dan ramping. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia tak tertandingi, dia memiliki daya tarik yang unik. Kong Xuan mengerutkan kening dan berkata, mengapa pengadilan surgawi menaklukkannya? Menyebabkan masalah dan merusak keberuntungannya. Kecepatan ekstrim Raja Wali Emas mungkin sangat berguna, kata Li Changshu dengan serius. Rekan Taois, bahkan jika Anda mengatakannya dengan santai, saya tidak bisa benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah saudaramu. Ras Phoenix sudah menurun. Kong Xuan tanpa sadar mengerutkan bibirnya dan menatap Li Changshu dengan matanya yang seperti burung Phoenix. Kemudian, dia menghela nafas dengan lembut. Aku tidak ingin terus berutang budi padamu, tapi kamu benar-benar. Lupakan saja. Lupakan saja, jika Anda dapat mengubah kepribadiannya yang sombong itu dan menghentikannya membuat masalah bagi saya di masa depan, saya pribadi akan pergi dan membujuknya. Li Changshu tersenyum dan berkata, kami adalah keluarga. Rekan Taois, jangan bicara tentang bantuan. Jika kakak laki-laki saya mendengarnya, dia pasti akan menegur saya. Kong Xuan melihat ke samping, jika yang dilihatnya tidak salah, jika persepsinya tidak salah, jika pemahaman Li Changshu tentang wanita tidak salah. Apakah ini sedikit rasa malu? Guru, perbuatan baik kakak senior akan segera terwujud. Kong Xuan bertanya, apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu? Tidak perlu melakukan terlalu banyak, kata Li Changshu. Aku perlu meminjam sedikit auramu, rekan Taois. Lebih baik jika aku menggunakan bola penahan bayangan untuk menamparkan hantumu kembali. Kong Xuan tidak mengerti, tapi dia mengangguk dan setuju tanpa ragu. Li Changshu meminta Kong Xuan menunggu sebentar. Dia sibuk di hutan. Dia mengutak-atik awan dan memilih sudut untuk mengambil gambar. Segera, dia mengeluarkan beberapa bola penahan bayangan dan memotret bayangan Kong Xuan. Dia terus mempersiapkan pelatihan elang, oleh karena itu, 3 hari kemudian. Di Aula Harta Karun Ling Qiao, para dewa dan jenderal surgawi berkumpul bersama, mereka duduk di belakang beberapa baris meja pendek dan melihat ke cermin perunggu ekstra besar di lantai. Kaisar Giok duduk di singgasana di peron. Dia berpakaian putih dan memiliki senyum di wajahnya. Di sampingnya ada buah-buahan dan anggur yang telah disiapkan, dia sedang menunggu pertunjukan yang bagus untuk dimulai. Li Changshu duduk di depan peron dan berbagi meja dengan Mu Gong. Ketika sudah waktunya, Li Changshu berdiri dan membungkuk kepada Kaisar Giok. Yang mulia, semuanya sudah siap. Haruskah kita mulai menaklukkan Raja Wali bersayap emas? Hahaha, Kaisar Giok tidak bisa menahan tawa. Cageng, silakan dan lakukan. Aku sudah siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Li Changshu menunduk dan setuju. Dia mengayunkan kocokan ekor kudanya ke cermin perunggu. Cahaya spiritual menyala di cermin perunggu dan gambar yang jelas muncul. Di luar istana glasial, di batang pohon besar dekat istana bulan, tunggangan penatua agung, lembu hijau, dan musuh bebuyutan pohon osmanthus bulan dan orang nomor 1 di pengadilan surgawi, Wu Gang, berdiri di depan burung bersayap emas dengan tangan bersilang. Ketika mereka melihat Wu Gang, makhluk abadi dan dewa dari pengadilan surgawi mengingat apa yang telah mereka lihat sebelumnya. Ui, beraninya dia memanggil Tuan Bulan dengan gelar kehormatannya. Adegan Moon Lord menamparkan Raja Wali bersayap emas terus berputar-putar di hati Dao yang abadi. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Sapi hijau mendengarkan dengan penuh perhatian dan tersenyum. Ini akan segera dimulai. Rekan Taois, aku akan pergi dengan burung ini. Baiklah. Wu Gang dengan santai mengambil kapak besar. Dengan ketukan jarinya, dia melepaskan ikatan tali yang menggantung burung bersayap emas dan menyerahkannya kepada lembu hijau. Sapi hijau itu tersenyum dan berkata, Kakak Canggeng berkata bahwa aku harus berterima kasih kepada Peri Henge atas bantuannya kali ini. Yang mulia telah menginstruksikan saya bahwa jika Lord Water God ingin mengatakan sesuatu, jangan ragu untuk menginstruksikan saya. Rekan Taois, tidak perlu menyebutkan masalah sekecil itu. Wu Gang melambaikan tangannya dan kembali ke sisi pohon Moon Osmanthus dengan kapaknya. Dia meneriakkan dengan keras, jika kamu ingin pergi ke 9 langit untuk melihat bulan, kamu harus terlebih dahulu melatih tulang besimu selama 30.000 tahun. Hahaha, sapi hijau terkekeh dan berpikir, sudah berapa tahun sejak kakak senior geng saya berkultivasi. Pada saat itu, lembu hijau menarik tali abadi dan membawa rok bersayap emas yang tidak sadarkan diri di bahunya. Itu turun menuju surga keempat. Tidak ada ombak di sepanjang jalan. Sapi hijau berhasil tiba di pinggiran Chain Array, lembu hijau menemukan sebuah pohon besar dan menggantung burung bersayap emas. Dia meniup seteguk ki abadi di Golden Winged Rock. Wah, bau sayap panggang.
Nak, bangun. Rok bersayap emas bergetar beberapa kali dan perlahan membuka matanya, jakunnya bergetar beberapa kali, dan wajahnya sedikit pucat. Sayapnya, lengannya, apa masih ada? Sapi hijau dengan santai mengambil batu hijau dan duduk dengan tenang. Dia tersenyum pada burung bersayap emas yang digantung terbalik. Pernahkah kamu melihat peri Heng E? Rok bersayap emas gemetar dan mengutuk, turunkan aku. Membiarkanmu pergi. Sapi hijau itu memukul bibirnya. Dewa air tidak memberi kami instruksi apapun. Kami tidak berani mengambil keputusan secara langsung. Dewa air hanya meminta kami untuk mengawasimu dan membacakan beberapa aturan untukmu. Rok bersayap emas berkata dengan marah, kamu memang bawahan dewa air. Sapi hijau berkata dengan tenang, kami adalah tunggangan orang suci. Anda akan menjadi tunggangan murid orang suci. Kami dari generasi yang berbeda. Sebaiknya Anda menghormati saya. Rok bersayap emas melebarkan matanya dan menatap permukaan batu di bawah. Itu tertawa keras. Hahaha, bahkan jika aku dikuliti dan uratku dicabut, aku tidak akan pernah menjadi tunggangan makhluk hidup manapun. Orang-orang dari ras Phoenix tidak takut mati. Saya memiliki nirwana di hati saya. Kamu tidak pintar dan kamu masih sangat keras kepala. Sapi hijau menggelengkan kepalanya dan tampak menyesal. Kamu mungkin putus asa. Apakah kamu tahu berapa banyak upaya yang dilakukan Dewa Air untuk berurusan denganmu? Rok bersayap emas tetap diam. Lembu hijau mendengus dan melihat ke bawah ke kata-kata kecil yang tertulis di telapak tangannya. Dia melanjutkan, tidak sampai setengah menit. Rok bersayap emas tersenyum dingin dan menoleh. Karena kamu sudah menang, kenapa kamu mengejekku? Lupakan. Kayu busuk tidak dapat diukir, dan rumput yang layu tidak dapat mengisi perut seseorang. Sapi hijau itu mengeluarkan sebuah gulungan dari lengan bajunya dan berkata dengan lantang, mari kita selesaikan instruksi kakak senior Canggeng secepat mungkin dan kembali ke Istana Tusita untuk makan buah persik. Ayo, dengarkan. Saya hanya akan membacanya sekali. 12 aturan dasar tunggangan sekolah Ren. Aturan pertama adalah saat Anda ditunggangi, Anda harus terbang dengan mantap. Anda tidak bisa tiba-tiba bergerak maju atau berhenti. Ini berbeda dengan terbang sendiri, satu persatu, lembu hijau membaca gulungan di tangannya dan dengan sabar menjelaskannya kata demi kata. Rok bersayap emas terus memutar kepalanya dan menggertakkan giginya. Ia ingin menutup telinganya, tetapi ia tidak dapat menggunakan kekuatan dharma apapun, dia hanya bisa terlihat seolah berkata, aku tidak mendengarkan, aku tidak mendengarkan. Di Aula Ling Qiao. Dong Mugong bertanya dengan bingung, bukankah Dewa Air mengatakan bahwa dia tidak akan diterima sebagai tunggangan dan akan bekerja untuk pengadilan surgawi? Li Changshu tersenyum dan berkata, ini hanya skema kecil. Semua orang di Aula Ling Qiao menajamkan telinga mereka. Li Changshu berkata, meskipun kami ingin membawanya ke pengadilan surgawi, kami juga dapat menggunakan metode yang masuk akal. Pada awalnya, pertama-tama kita akan memberinya masa depan yang buruk untuk menjadi tunggangan orang lain. Setelah itu, kita akan membuatnya menundukkan kepalanya dan menjinakkannya sedikit demi sedikit. Saat dia menerima takdir menjadi tunggangan, kami akan berbalik dan memberitahunya bahwa dia tidak harus menjadi tunggangan. Dia akan menjadi seorang jenderal yang bekerja untuk pengadilan surgawi dengan kepala terangkat tinggi. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan segera memiliki harapan dan mengurangi kebenciannya terhadap pengadilan surgawi. Dia akan berterima kasih kepada pengadilan surgawi. Mugong tampak tercerahkan, makhluk abadi di sekitarnya mengangguk dan memujinya. Kotor, benar-benar kotor. Dewa yang saleh berbisik, Dewa Air, kamu bisa mengatakan skema seperti itu secara langsung, apakah itu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Li Changshu tersenyum dan berkata, semuanya, teruslah menonton. Hari ini, kami akan terbuka dan jujur, kami akan menggunakan kebajikan untuk meyakinkan orang lain. Kaisar Giok tersenyum dan berkata, seseorang, mainkan musik. Beberapa musisi peri segera berjalan dari sudut aula. Mereka mulai bercanda, batuk, dan bernyanyi, menyebabkan musik merdu melayang kemana-mana. 1 jam kemudian, mulut lembu hijau itu kering. Dia mengangkat kepalanya dan minum seteguk anggur buah manis. Apakah kamu mendengarkan atau tidak? Huff. Rok bersayap emas menggelengkan kepalanya dengan riang. Hei, dasar burung kecil, lupakan. Desahan lembut datang dari belakang, lembu hijau berbalik dan langsung tersenyum dan membungkuk. Lautan awan beriak dan memadat menjadi hantu setinggi 1000 kaki. Hantu itu mirip dengan idola Dharma. Itu memiliki rambut putih, alis putih, dan jubah putih. Itu duduk di lautan awan dan memiliki ekspresi baik hati. Ada lingkaran cahaya samar di sekitarnya, dan gumpalan rune dao yang tidak jelas menyebar. Rok bersayap emas tertegun. Itu tidak bisa membantu tetapi merasa pusing ketika merasakan rune dao. Lukisan Taiji mengandung prinsip-prinsip utama dari Taiji. Itu tentu saja bukan sesuatu yang dapat dipahami oleh makhluk hidup yang tidak memiliki dasar apapun dalam Taikang Grid Dao. Kekuatan pertempuran umur panjang. Suara Li Changshu seperti lonceng dan genderang. Itu meledak di telinga burung bersayap emas. Makhluk jahat. Anda melanggar pengadilan surgawi dan menyergap bulan.
Anda layak mati 100 kematian. Beraninya kau begitu sombong. Jika kamu memiliki kemampuan, turunkan aku. Rok bersayap emas berteriak dengan tegas, aku baru saja disergap. Jika aku melawanmu 1 lawan 1, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Jangan keras kepala. Li Changshu menghela nafas dan berkata, aku ingin menyelamatkan hidupmu karena persahabatan lama kita. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pada saat itu, bayangan setinggi 1000 kaki perlahan mengangkat tangannya. Rok bersayap emas menabrak tanah, dan 9 belenggu pada jiwa esensinya menghilang pada saat yang bersamaan. Rok bersayap emas membalik dan melompat. Tatapan sengit melintas di matanya. Itu menundukkan kepalanya dan meraung. Tubuhnya berubah menjadi garis emas dan segera menyerbu ke depan. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Rok bersayap emas menyebarkan sepasang sayap emas di punggungnya dan langsung menembus jantung hantu yang telah diubah oleh Li Changshu. Di aula harta karun Ling Qiao, para makhluk abadi dan dewa mengangkat alis mereka. Mereka secara alami dikejutkan oleh keganasan Raja Wali bersayap emas. Dengan sekejap, rok bersayap emas menghilang dari gambar. Hanya lembu hijau yang mendesah, bodoh ini. Si bodoh ini, kami bahkan tidak melakukan apa-apa dan dia sudah memasuki formasi. Hantu Li Changshu tersenyum dan mengangguk pada lembu hijau itu sebelum menghilang ke lautan awan. Pada saat yang sama, gambar cermin perunggu besar di aula harta karun Ling Qiao berubah dengan cepat dan terbelah menjadi dua, salah satunya adalah pandangan mata burung. Rok bersayap emas sedang menyerbu ke kiri dan ke kanan dalam formasi susunan perangkap. Tubuhnya dengan mudah terhalang oleh aura yin yang dan berputar dengan cemas. Di gambar lain, Li Changshu duduk di simpul rantai arai dan perlahan menyeduh secangkir teh, di sampingnya ada pohon bengkok. 2 tali digantung di dahan pohon. Tali-tali itu diikatkan pada papan kayu dengan 3 kata tertulis di atasnya. Itu masih formula yang familiar dan bau yang familiar, apakah kamu tersesat? Formasi susunan. Selain itu bukanlah formasi susunan yang sangat cemerlang. Namun, yin dan yang qi di sana lebih kuat, membuat alam semesta sekokoh harta karun luminous defensif. Itu tidak bisa ditembus secara langsung, apakah menurut mereka ras Phoenix tidak memiliki 90.000 tahun budidaya untuk membimbing mereka? Dia masih memiliki sedikit akumulasi pengetahuan ini. Ketika dia menyadari bahwa dia terjebak dalam formasi susunan dan tidak dapat keluar dengan paksa, rok bersayap emas dengan cepat menjadi tenang setelah beberapa jam. Saya tidak bisa keluar dengan paksa. Saya harus menemukan pintu kehidupan dari formasi susunan, rok bersayap emas tersenyum dingin. Cahaya keemasan melonjak keluar dari matanya. Jalur sirkulasi energi spiritual dari formasi susunan jelas tercetak di hatinya. Saya menemukannya, pintu kehidupan. Sosok Raja Wali bersayap emas melintas dan muncul di depan pintu kehidupan. Dia, ragu-ragu lagi. Apakah Dewa Air akan membuat formasi susunan yang begitu sederhana? Setelah hening sejenak, Raja Wali bersayap emas dengan ragu-ragu maju selangkah. Situasi di sekitarnya berubah, tubuhnya jatuh puluhan kaki dan dia benar-benar jatuh ke dalam susunan perangkap lainnya. Beberapa arai perangkap, rok bersayap emas menghela napas lega dan merasa lebih nyaman. Dia terus dengan hati-hati menyelidiki sekelilingnya, mencari pintu kehidupan dan mewaspadai gerakan pembunuh yang tersembunyi. Oleh karena itu, dia memeriksa 3 langkah sekaligus. Tatapannya seperti kilat saat dia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Di aula harta karun Ling Qiao, seorang yang abadi menghela nafas. Hanya Dewa Air yang bisa menakut-nakuti ahli seperti itu sampai keadaan seperti itu. Li Changshu tersenyum dengan tenang dan menjawab, hanya saja temperamennya kurang. Itu bukan salahku. Semuanya, lihat. Ketika dia melihat saya di arai nanti, kemungkinan besar dia akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang abadi di aula tidak bisa tidak tertarik. Mereka menatap cermin perunggu besar. Dalam formasi susunan rantai langit keempat, Raja Wali bersayap emas telah menemukan pintu kehidupan kedua. Kali ini, dia sedikit lebih tegas. Setelah mengamati sebentar, dia masuk pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Setelah susunan penjebak, itu masih merupakan susunan penjebak. Jika bukan karena fakta bahwa setiap formasi susunan berbeda, rok bersayap emas akan curiga bahwa dia telah menerobos masuk ke dalam formasi susunan yang cemerlang. Namun, selanjutnya, susunan perangkap, dan susunan perangkap. Pintu kehidupan, pintu kehidupan, pintu kehidupan, rok bersayap emas maju lebih cepat dan lebih cepat. Dia mengerutkan kening lebih dalam dan lebih dalam. Setelah melewati lebih dari 20 susunan perangkap berturut-turut, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia melihat Taois tua sedang minum teh di bawah pohon bengkok dan papan kayu tergantung di atasnya. Apakah kamu tersesat? Huff. Rok bersayap emas terbakar amarah. Bayangan 2 sayap emas melintas di punggungnya, mengeluarkan lusinan bulu cahaya keemasan, langsung mengubah sosok Lao Dao dan token kayu menjadi saringan. Dengan puluhan lubang di sekujur tubuhnya, Lao Dao dengan tenang meletakkan cangkir tehnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Kemudian, dia berubah menjadi awan dan menghilang.
Rok bersayap emas mendengus dingin lagi dan terus mencari kemana-mana. Setelah mengetahui bahwa tempat ini masih merupakan formasi jebakan, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut beberapa kali. Dewa Air, apa yang kamu coba lakukan? Jangan mengira kamu bisa menjebakku hanya dengan formasi ini. Kamu bisa menjebak tubuh Daoi, tetapi kamu tidak bisa menjebak pikiranku. Li Changshu tidak bisa diganggu dengan itu. Setelah Raja Wali bersayap emas menemukan gerbang kehidupan dan pergi, dia memadatkan inkarnasi samar lainnya dan pergi ke pohon bengkok, dia mengubahnya menjadi tanda kayu yang identik. Oleh karena itu, 4 jam kemudian, Rok bersayap emas bergegas kembali ke formasi susunan dari posisi yang sama. Ketika melihat Lao Dao, pohon bengkok, dan papan kayu, ia tertegun. Ada banyak detail kecil di sana. Misalnya, ekspresi dan gerakan inkarnasi awan Li Changshu persis sama dengan waktu sebelumnya. Apa yang kamu rencanakan? Rok bersayap emas membuka mulutnya dan berteriak dengan marah. Itu mengangkat tangannya dan mengeluarkan cahaya hitam. Kali ini, itu menghancurkan orang dan pohon menjadi berkeping-keping. Kemudian, Rok bersayap emas mengutuk dan berbalik menuju gerbang kehidupan dari formasi susunan. Setelah Raja Wali bersayap emas pergi, rune Dao Li Changshu muncul lagi. Itu menjadi pohon bengkok tua yang sama, tanda kayu yang sama, Lao Dao yang sama. Ketika mereka melihat itu, para makhluk abadi di Aula Lingqiao menjadi bingung. Mugong bertanya, apa arti dari tindakan Dewa Air? Mugong, jangan cemas. Li Changshu tersenyum dan berkata, lihat saja. Rok bersayap emas lahir dengan kecepatan ekstrim. Kecepatan putarannya akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kita akan lihat dalam sebulan. Yang abadi bingung. Kaisar Giok berjubah putih juga bingung. Seperti yang dikatakan Li Changshu, dalam waktu kurang dari 1 jam, Raja Wali bersayap emas kembali ke pohon bengkok untuk ketiga kalinya. Pada saat itu, meskipun ekspresi Rok bersayap emas masih dingin dan ganas, ada sedikit keraguan di matanya. Setelah menghancurkan pohon bengkok itu, ia bergegas pergi. Ketika putaran berikutnya digunakan, itu dipersingkat menjadi sesaat. Rok bersayap emas bergegas ke pohon bengkok, apakah kamu tersesat? Tanda kayu itu bergoyang lembut dan berderit tanpa henti. Hati Dao burung bersayap emas yang semula dianggap kokoh mulai goyah. Aku benar-benar tidak percaya. Jika pohon itu dihancurkan, burung itu akan terbang. Setelah Raja Wali bersayap emas pergi, Li Changshu muncul lagi dan mengembalikan tempat itu ke keadaan semula. Putaran kelima, putaran ke-6, babak ke-10, babak ke-11, babak ke-18, Rok bersayap emas berputar lebih cepat dan lebih cepat di Chain Array, dari belakang, ketika bertemu dengan pohon bengkok, tubuhnya akan menembus awan dan memasuki pintu masuk formasi susunan berikutnya. Pada ronde ke-19, Rok bersayap emas berhenti. Pada saat itu, matanya merah, rambutnya yang panjang sedikit berantakan, dan napasnya sedikit cepat. Kekuatan Dharma di tubuhnya menghilang, tetapi untuk pertama kalinya, dia berhenti di depan Li Changshu. Li Changshu tersenyum dan mempertahankan tindakannya sebelumnya. Dia mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Apakah kamu sudah memahaminya? Rok bersayap emas tertegun. Itu berdiri di sana untuk beberapa saat sebelum mengungkapkan ekspresi ganas. Itu mengangkat tangannya dan menyerang, mengubah situasi di depannya menjadi awan. Itu menundukkan kepalanya dan terus menerobos. Kamu pikir kamu bisa membingungkan hati Dao saya? Li Changshu tidak cemas atau bingung. Dia membentuk pengaturan yang sama lagi dan menunggu dengan tenang. Setelah 7 putaran berikutnya, Rok bersayap emas berhenti lagi, namun, kali ini, dia berhenti di jaringan atas dari simpul tempat pohon bengkok itu berada. Tidak, ini adalah susunan ilusi. Lingkungan sekitar adalah ilusi. Raja Wali bersayap emas memandangi retakan di batu tempat satu-satunya pintu kehidupan berada dan mundur 2 langkah, suaranya berubah dari gumaman rendah menjadi teriakan keras, dan kemudian menjadi raungan, semuanya palsu. Semua ini palsu. Ini ilusi. Ini semua ilusi. Ilusi. Hanya Dao saya yang benar. Hanya Dao saya yang benar. Kemudian, sosoknya berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menyerbu ke kiri dan ke kanan dalam formasi susunan. Dia terhalang oleh lukisan Taiji yang dibentuk oleh Yin dan Yang Qi. Dia berdarah dan rambut panjangnya berserakan. Di Aula Lingqiao, yang abadi dan dewa sebenarnya, kurang lebih, dia merasa sedikit simpati padanya. Li Changshu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tingkat kultivasi mental burung dewa ini benar-benar tidak cukup. Saya pikir dia akan mampu bertahan selama 81 putaran, saya tidak menyangka hati Dao-nya akan mulai runtuh dalam waktu kurang dari 30 putaran. Mugong tidak bisa membantu tetapi mendukung dahinya dengan satu tangan. Seorang abadi menghela nafas dan berkata, kami hanya menonton dari pinggir. Kami juga bisa merasakan ketidakberdayaan. Dewa air benar-benar brilian. Arai pengurungan rantai hanya dapat menjebak burung ilahi ini. Namun, setiap kali dewa air muncul, ekspresinya memberikan petunjuk yang berbeda. Itu sebabnya pertahanan mentalnya dikalahkan selangkah demi selangkah.
Jika kita masuk, kita mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari 30 putaran. Baru sekarang aku tahu bahwa petir dan api surga hanyalah hukuman kecil. Masih ada ruang untuk perbaikan di 18 tingkat neraka. Li Changshu tersenyum dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam mengamati ekspresi Kaisar Giok dan mengembalikan perhatiannya ke formasi susunan perangkap. Pada saat itu, Raja Wali bersayap emas telah melewati gerbang kehidupan lagi. Itu memandangi pohon bengkok dan lelaki tua di bawahnya dengan lesu. Apakah kamu sudah memahaminya? Li Changshu menanyakan pertanyaan itu lagi. Rok bersayap emas mengungkapkan ekspresi ganas. Itu terbang melewati pohon bengkok lagi dan menabrak gerbang kehidupan dari formasi susunan, jatuh ke reinkarnasi berikutnya. Saat itu, Li Changshu mulai menambahkan trik baru, di mata Arai berantai, Li Changshu merilis beberapa patung kertas dan mulai melafalkan sutra dari Sekte Dao. Sutra terdengar di semua formasi susunan. Oleh karena itu, 3 hari kemudian, Raja Wali bersayap emas tidak dapat menghitung berapa putaran yang telah dia putar, berapa kali dia melihat kata-kata hilang, dan berapa kali dia menghancurkan inkarnasi Dewa Air. Pikirannya sudah agak kabur. Dia tersandung ke depan puncak batu, dan tubuhnya terasa hampa, seolah-olah dirasuki, rok bersayap emas memasuki puncak batu. Itu melihat pemandangan yang sama lagi dan mendengar suara itu. Apakah kamu sudah memahaminya? Kaki rok bersayap emas menjadi lemas dan berlutut di jalur awan. Itu mengangkat kepalanya dan bergumam, apa yang kamu ingin aku pahami? Dapatkah Anda memberitahu saya apa yang ingin saya pahami? Dewa Air, apa yang Anda ingin saya pahami? Li Changshu tampak sedikit kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Rok bersayap emas tidak lagi ganas. Namun, itu berdiri dan bergetar, ia ingin menyerang dengan telapak tangannya, tetapi ia merasa usaha itu sia-sia. Itu menundukkan kepalanya dan terbang melewatinya. 10 putaran lagi, dong. Batu bersayap emas berlutut di depan pohon bengkok dan menatap Li Changshu. Air mata tidak bisa membantu tetapi jatuh dari sudut matanya. Tuhan, apa yang Anda ingin saya pahami? Apa yang Anda ingin saya pahami? Bisakah Anda memberitahu saya? Saya akan memahami apapun yang Anda ingin saya pahami. Li Changshu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan tenang, ketika kamu benar-benar memahami apa yang ingin kamu pahami, kamu secara alami akan menemukan jawabannya. Pergi. Ah! Rok bersayap emas berteriak histeris. Itu berdiri dan menginjak kakinya. Sosoknya dengan cepat melintas melewati tempat itu dan terus berputar. Setelah 10 putaran berikutnya, hati rok bersayap emas bergetar. Tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah saya tersesat? Itu adalah pertanyaan yang telah dia lihat berkali-kali. Itu adalah pertanyaan yang terus ditanyakan oleh Dewa Air kepadanya. Pada saat itu, dia sudah tenang. Dia sudah memikirkan semua yang perlu dia pikirkan. Jika Dewa Air ingin membunuhnya, dia tidak perlu berusaha keras. Dia mengingat setiap percakapannya dengan Dewa Air. Pihak lain pernah berkata bahwa dia tidak akan membunuhnya karena persahabatan lama mereka, itu harus merak, orang yang yin dan yang belum ditentukan. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus memanggilnya kakak atau adik. Formasi susunan yang berulang, Dewa Air yang muncul berulang kali bertanya kepada saya apakah saya telah memahaminya, dan tanda kayu yang bergoyang dengan lembut, Golden Rock, apakah kamu tersesat? Pada saat itu, sapaan seperti itu muncul di hati daunnya. Suara-suara yang dia dengar sebelumnya terdengar satu demi satu, mendorongnya terus-menerus dan menanyakan pertanyaan yang sama. Penglihatannya pucat. Beberapa gambar muncul dalam kepucatan, dari dekat ke jauh, Peacock, tunggu saja. Aku juga bisa memimpin ras Phoenix menuju kemakmuran. Manusia hanyalah orang-orang lemah. Sekte Dao dipenuhi dengan orang-orang yang menipu. Aku, Raja Wali bersayap emas, harus menempuh jalan yang berbeda. Merak, pergilah ke dunia primordial sendiri. Aku telah memberimu 3 tetes darah asli dari ras Phoenix. Aku hanya mutan Phoenix. Ini tidak penting. Aku, burung bersayap emas, ingin menjadi makhluk hidup tercepat di dunia. Adegan itu terjadi dalam sekejap. Berbagai situasi setelah memasuki Triloka dan ingatan sebelum memasuki Triloka, pujian yang dia terima hanya digunakan oleh orang lain. Pujian yang dia dengar hanyalah obat yang diberikan orang lain padanya. Siapa yang benar-benar menghormatinya? Dia, Raja Wali bersayap emas, adalah putra dari Primordial Phoenix. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti itu? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti itu? Namun, pujian dan pujian itu seperti racun. Dia secara bertahap kehilangan dirinya dalam bocah cepat Sekte Barat. Pengaturan yang rumit di sini, itu memberitahunya bahwa menuruti kesombongan dan kesombongan tidak lebih dari terjebak dalam kebiasaan, dan bahwa dia akan kehilangan dirinya sendiri. Dewa Air terus mencerahkannya, apakah kamu sudah memahaminya? Rok bersayap emas tiba-tiba mendengar suara lembut di samping telinganya, ia tiba-tiba tersadar kembali dan menyadari bahwa ia berdiri di bawah pohon bengkok pada suatu saat. Itu berdiri di depan Dewa Air dan papan kayu yang bertuliskan, saya tersesat. Celepuk. Rok bersayap emas menekuk kakinya dan berlutut.
Matanya dipenuhi air mata, kepalanya yang dulu sombong berangsur-angsur diturunkan dan ditekan ke jalur awan. Saya salah, saya hanya ingin membuktikan bahwa saya tidak kalah dengan Kong Xuan. Aku sudah lama tersesat. Saya tidak lagi tahu kemana saya harus terbang. Saya lahir dengan kecepatan ekstrim, tetapi tidak ada yang memberitahu saya kemana harus terbang. Tidak ada yang memberitahuku apa yang harus dilakukan. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Begitukah cara saya memahaminya? Secara alami, dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Raja Wali bersayap emas sengaja berpura-pura. Dia harus mantap dan bertindak sesuai rencana. Li Changshu menghela nafas perlahan dan berkata, bertobatlah. Anak yang hilang kembali ke hatinya. Semua makhluk hidup pada akhirnya baik. Dao itu alami. Ayo pergi lagi. Kali ini, jangan gunakan kekuatan Dharma Anda. Dengar, lihat, dan pikirkan. Rok bersayap emas menatap Li Changshu. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Itu menundukkan kepalanya dan membungkuk lagi. Ya, setelah mengatakan itu, burung bersayap emas berdiri. Langkah kakinya agak tidak menentu saat berjalan ke gerbang kehidupan berikutnya. Menurut kata-kata Li Changshu, dia melambat kali ini dan berjalan perlahan dalam formasi susunan yang sudah dia kenal. Segera, dia menemukan beberapa detail yang belum dia temukan sebelumnya. Secara alami, Li Changshu baru saja menambahkan itu. Misalnya lukisan, lempengan batu, dan gambar sederhana yang diukir di dinding batu. Kisah penciptaan dunia, situasi pertempuran antara naga dan phoenix, masa lalu tiga ras magi, iblis, dan manusia, beberapa sutra, beberapa kalimat yang dibuat-buat, dan beberapa nyanyian yang menenangkan hati Dao. Mata Raja Wali bersayap emas berangsur-angsur menjadi jernih. Dia memahami ketidakberartian makhluk hidup dan keagungan dunia. Dia mengerti bahwa dia hanyalah seorang badut sebelumnya, dia memahami luasnya Dao surgawi dan kecemerlangan para orang suci. Kecepatan ekstrim adalah batasan. Transendensi tidak sesederhana terbang keluar dunia ke laut keos. Ada alasan baginya untuk berjalan di dunia. Setengah bulan kemudian, Rok bersayap emas kembali ke pohon bengkok. Dia tersenyum. Sebelumnya, dia tidak sabar dan memasuki penghalang mental. Tidak peduli seberapa cepat dia terbang atau seberapa cemasnya dia hanya akan berputar di tempat. Pada saat itu, permusuhannya benar-benar hilang. Dia telah berjalan selama setengah bulan dan kembali ke sini. Meskipun dia telah kembali ke titik awal, dia telah melihat dunia yang berbeda dan dunia yang berbeda. Hatinya telah berubah total. Raja Wali bersayap emas mengangkat ujung jubahnya dan berlutut di depan Li Changshu dengan kuat dan cepat. Terima kasih atas bimbinganmu, Guru. Raja Wali bersayap emas telah melakukan beberapa kejahatan berat sebelumnya. Tolong hukum aku. Namun, tubuh ini masih mau menjadi jebakan bagi ras Phoenix. Guru, tolong selamatkan hidupku. Ketika ras Phoenix memiliki garis keturunan lain untuk berkembang biak di dunia, saya akan mati. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum. Sosoknya berubah menjadi awan dan menghilang. Namun, sebuah ilusi muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Raja Wali bersayap emas merasakan aura yang familiar, merak, ilusi itu adalah hutan lebat. Punggung Kong Xuan yang ramping dan indah terungkap. Kata-kata Li Changshu terdengar di hutan. Jangan khawatir, rekan Taois. Saya akan melakukan yang terbaik, namun, rekan Taois, apakah Anda benar-benar telah memutuskan? Pengorbanan yang sangat besar, ya. Kong Xuan berbalik sedikit dan mengungkapkan profil sampingnya yang lembut dan cantik. Lagi pula dia saudaraku. Rekan Taois, Anda telah menurunkan diri Anda ke dunia fana dan mengajar manusia. Anda telah menyimpan sedikit keberuntungan untuk ras Phoenix, tetapi Anda juga seperti ini, Saya, Li Changgeng, pasti akan melakukan yang terbaik untuk berjanji kepada Anda. Kong Xuan tersenyum sedikit. Senyumnya dipenuhi dengan kelegaan, ketidakberdayaan, harapan, dan kerinduan. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya ilahi 5 warna dan menghilang. Suara kicauan ratusan burung terdengar di sekelilingnya. Arai perlahan menghilang. Langit biru dipenuhi awan putih, dan sinar matahari yang cerah menyinari semua tempat. Batu bersayap emas berlutut di sana dan tidak bisa menahan tangis. Di depannya, sebuah gelang emas tergeletak di tempat Li Changshu semula duduk. Gelang itu diukir dengan pola dao yang rumit. Meskipun sederhana, itu memancarkan rune dao kuno dari cakrawala. Rok bersayap emas menunjukkan ekspresi lega. Itu memegang gelang dengan kedua tangan dan bergumam, Guru, saya mengerti. Selama saya memakainya, saya akan menerima batasan dari pengadilan surgawi. Kecepatan ekstrim saya hanya akan digunakan oleh pengadilan surgawi di masa depan, saya mutan dari ras Phoenix. Sama seperti kakakku, aku tidak bisa mewarisi garis keturunan ras Phoenix. Namun, saya bersedia melanjutkan takdir ras Phoenix dan melayani pengadilan surgawi. Saya tidak akan mengeluh bahkan jika saya mati 100 kali. Pada saat itu, Rok bersayap emas mendesah pelan dan menutup matanya. Itu menempatkan gelang di kepalanya, di aula Ling Qiao, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Sementara mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam, beberapa dewa tua yang emosional sudah menangis.
Mu Gong menghela nafas. Ketika saya memakai gelang emas, akan ada batas kecepatan saya. Jika saya tidak memakai gelang emas, akan sulit bagi saya untuk berbagi penderitaan adik saya. Kaisar Giok menghela nafas dan berkata, kamu sadar tepat waktu. Kamu pantas mendapatkan gelar pria dari ras Phoenix. Anda harus menggunakannya dengan baik. Di cermin perunggu, Li Changshu muncul lagi. Dia berjalan ke sisi burung bersayap emas dan memberikannya sebuah gulungan. Templat Sumpah Dewa Abadi Pengadilan Surgawi. Guru, ya, Li Changshu mengangkat tangannya dan menepuk bahu Raja Wali bersayap emas 3 kali. Membacanya, rok bersayap emas mengungkapkan senyum bahagia dan nyaman. Itu mengangguk berat dan membuka template. Itu mulai membaca dengan keras dan memanggil kekuatan Dao Surgawi. 2 jam kemudian, setelah Raja Wali bersayap emas selesai membaca sutra, cahaya keemasan menyinari sekelilingnya. Itu menundukkan kepalanya dan bersujud ke Li Changshu lagi. Terima kasih guru. Namun, dengan 2 bantingan, gelang emas di kepalanya terlepas, menyebabkan rok bersayap emas tertegun. Anak bodoh, kata Li Changshu dengan hangat. Kamu burung dewa tercepat di dunia. Apa gunanya ikat kepala? Ini adalah gelang kaki yang secara pribadi disempurnakan oleh Grand Supreme Elder untuk Anda. Rok bersayap emas tertegun. Ia mengambil gelang emas itu dan menunjuk kakinya, gelang emas itu segera dikenakan di pergelangan kakinya. Apakah itu cocok? Li Changshu bertanya dengan hangat. Mata Raja Wali bersayap emas berkaca-kaca. Itu mengangguk penuh terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya guru. Ukurannya pas. Li Changshu setuju perlahan dan tersenyum pada awan di langit. Kurang lebih, dia merasa sedikit bersalah. Ingatlah untuk berterima kasih pada kakakmu. Namun, tunggu beberapa dekade. Dia dalam pengasingan. Ya, guru, bisakah Anda memberi saya tanda kayu yang bertuliskan saya tersesat? Saya ingin menyimpannya di sisi saya setiap saat untuk mengingatkan diri saya sendiri. Oke. Di Aula Ling Qiao, Kaisar Giok berjubah putih tidak bisa menahan senyum. Dia berkata dengan hangat, saya pikir lebih baik meninggalkan formasi susunan perangkap ini dan menggunakannya sebagai hukuman untuk membujuk hukuman surgawi. Bagaimana menurut Anda, kesunyian, Yang Mulia? Saya pikir tidak perlu. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Mengapa Anda melakukan dosa seperti itu? Li Changshu tersenyum dengan tenang. Dia mulai menantikan pertemuan aliansi abadi setengah tahun kemudian. Ketika Raja Wali bersayap emas muncul sebagai utusan pengadilan surgawi. Bersambung.